Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Taste milia. Nggak tahu, ajar nggak tahu. Baik. Karena banyak nggak tahunya memang. Makanya orang-orang yang bingung dengan saya itu biasanya orang-orang banyak nggak tahunya. Iya, makanya saya ajarin, Bang. Tenang. Kan sudah saya bilang, Bang. Biasanya orang yang bantah saya itu atau yang keheranan dengan statement saya, satu, goblok, dua, banyak nggak tahunya. Nah, seperti itu. Enggak, aku tahunya saja politisme itu percaya tiga Tuhan, cuma itu saya tahu. Kalau definisinya saya nggak tahu, terus terang. Aku terus terang aja. Itulah kegoblokan Anda. Makanya dengarkan dulu sampai selesai ya. Theis atau theos itu berbicara tentang suatu kehidupan atau suatu penghuni dunia lain. Begitu. Jadi saya mau tanya dulu sama Anda. Di dalam Alkitab, kata theos atau kata Elohim itu merujuk ke mana? Theos Elohim merujuk ke Sang Pencipta, Apakah hanya itu? Sang Pencipta langit dan bumi. Iya, dan apakah Sang hanya dia? Surga. Itu kan Theos sama Elohim itu kan sebutan Tuhan atau gelar Tuhan. Iya, pelan-pelan ya Bang ya. Kata theis dan kata theos itu merujuk kemana kalau di dalam Alkitab? Apakah hanya merujuk kepada Bapa di surga saja? Atau dia bisa juga digunakan untuk merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni surga yang lainnya? Tuhan. Kalau yang pakai H, yang ada huruf H-nya di dalam untuk Sang Pencipta, tapi kalau tidak ada huruf H-nya, saya persingkat. Menurut Anda, para malaikat itu disebut Elohim nggak? Disebut Theos nggak para malaikat itu? Disebut Tuhan? Enggak. Dia kan ciptaan. Malaikat kan ciptaan. Kalau misalnya nanti saya tunjukkan bahwa malaikat juga, makhluk surga juga disebut Elohim, gimana? Kalau makhluk surga disebut Elohim itu salah Bang, karena makhluk surga itu ciptaan juga. Baik. Saya bukakan kepada Anda ya, kata-kata Elohim itu juga ditujukan juga kepada para malaikat ya. Oke, saya kasih tunjuk kepada Anda. Coba ambil Alkitab dulu Bang. Jadi banyak orang itu sudah langsung negatif pikirannya ketika dengar politeis ya, tanpa mengerti apa itu politeis. Baik. Ada Alkitab di situ Bang ya? HP-nya lagi lobet Bang. Alkitabnya di HP lagi lobet, HP-nya yang satu. Alkitab yang manual punya? Yang cuma nggak ada ya, cuma di dalam HP aja. Coba bacain aja lah. Oke, baik. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja kalau begitu ya. Dengar ya. Baik. Saya bacakan saja. Coba kita buka Mazmur 82 ayat 1 coba. Di sini saya bacakan ya. Iya, bacain aja. Oke. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Oke. Iya. Menurut Anda, apakah ayat ini adalah omong kosong? Menghakimi, Allah menghakimi. Ia menghakimi di antara para Allah. Coba, di situ ada kata-kata para Allah, betul? Kalau para kan lebih dari satu. Oke, di antara para Allah berarti menurut Anda apakah ayat ini omong kosong? Iya benar juga sih. Oke, kalau para Allah, sebentar tenang Bang. Kalau para Allah berarti ada berapa Allah di situ? Lebih dari satu. Oh, kalau lebih dari satu berarti? Biar Tuhannya lebih dari satu dong. Bukan Tuhannya Bang, keberadaannya. Iya keberadaannya, maksudnya wujudnya atau manifestasinya ya. Manifestasinya kan, wujud atau
Kita nyari yang agak warasan dulu ya. Ayo silakan. Coba kita kalau mau diskusi yang bagus lah ya. Jangan sama orang-orang yang rada-rada bengak gitu ya. Ayo silakan, silakan. Ayo silakan. Jadi teman-teman, yang menjadi kesulitan orang-orang yang biasanya tidak nonton channel kita, yang jarang-jarang nongkrong di sini itu adalah biasanya orang-orang itu memiliki definisi yang salah terhadap suatu kata begitu. Kan banyak contoh-contoh. Misalnya begini. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan begitu. Itu banyak orang bilang, ini sesat nih, saksi Yehova. Iya. Karena dia nggak tahu Tuhan itu apa. Begitu. Nah, ketika saya mengatakan di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu memang berpaham seperti itu. Nanti kalau saya ini lagi, nanti digoreng lagi. Karena banyak orang-orang bohong. Begini, kita bilang dulu, apa sih yang dimaksud dengan politeis? Politeis itu adalah sesuatu paham yang memahami bahwa ada banyak teis, ada banyak teos, begitu. Ada banyak makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi kata teos itu tidak hanya merujuk kepada Bapa di surga saja. Makhluk-makhluk penghuni-penghuni dunia metafisik, ya, dunia-dunia bukan dunia manusia itu disebut teos, begitu. Para malaikat itu juga disebut sebagai teos, begitu. Ya, makanya kata Elohim itu sendiri itu sebenarnya jamak dia banyak itu, bukan cuma satu. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada kita kasih naik ada Carlos. Ya, silakan Carlos. Kata dewa pun seperti itu. Nanti kalau dibilang Kristen nyembah dewa, itu orang pada kejang. Iya. Kejang. Wah, Edis bilang Kristen nyembah dewa. Ditanya apa itu dewa apa? Dewa ini, dewa ini. Karena memang orang-orang itu memiliki definisi yang dipahami oleh masyarakat awam. Iya. Kan sudah saya bilang, 98% orang beragama itu ikut-ikutan. Begitu. Jadi setiap kata-kata yang ada dalam Alkitab dipahami sesuai dengan pengertian awam. Begitu. Ya, oke. Kita kasih lanjut yang berikutnya ada Nia. Ya, silakan Nia. Ya, silakan Nia. Nyalakan kamera dulu. Silakan. Halo Nia. Yo. Ya, silakan Bang. Silakan Bang, nyala kamera dulu. Ini nama Nia tapi suara Tono. Ya, silakan Bang, kamera dulu nyala dulu. Bantu buka Bang Adi, bantu buka. Oke, saya bantu buka dari sini ya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Ya. Udah Bang Adis. Belum nyala. Nah, gitu. Nah, ya. Ya. Silakan Bang, kenalan dulu. Apakah Anda seorang Muslim atau Kristen? Silakan. Kristen Bang. Kristen. Kristen, Om Edis Kristen. Ya. Kristen gereja di mana Bang? Ini saya mau Motherland. Motherland. Oke. Daerah Tangerang, Om Edis. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Nomor 4 ini Bang Edis, Om Edis ini saya belum ngerti nih poligami dalam Alkitab ini apa maksudnya nih Om Edis. Sebentar, coba ini agak meragukan dia ini seorang Kristen. Coba Bang, ucapkan dulu pengakuan iman rasuli dulu, silakan yuk. Maksudnya? Udah. Ucapkan dulu pengakuan iman rasuli. Maksudnya? Rasuli apa ya? Kadrun. Bang, udah malu Bang jadi orang Islam? Abang udah malu jadi orang Islam? Kristen, udah malu jadi orang Islam Bang? Heran. Besok tenang, besok sudah mulai kita gulung lagi, tenang. Sabar ya, kita nyantai dulu saja. 3 hari ini teman-teman, kita kasih 3 hari ya. Jadi pentingnya 3 hari ini. Kita 3 hari berturut-turut akan mengupas ini dulu. Tinggal teman-teman pilih. Yuk, silakan.
Kita kasih Ma Iting. Ya silakan Ma Iting. Orang-orang ini. Percayalah teman-teman, kadrun itu senang dengan kesenangan yang semu. Wih, asik coy. Edis bilang begini asik, kata dia. Sangkanya dia itu jadi benar gitu loh. Ya makanya banyak orang berpikir seperti itu. Dia pikir begitu, karena saya mengatakan Tuhan Yesus, lalu Islam jadi benar begitu. Nggak tahu otaknya ada di mana. Ayo silakan Ma Iting, silakan Ma Iting. Nyalakan dulu kamera Anda, Ma Iting. Gimana caranya ngidupin kamera ini? Oke, saya bantu dari sini ya. Oke. Sudah ada di hadapan Anda. Oke, Dis. Selamat malam, Dis. Selamat malam, Ma Iting. Silakan Ma Iting kenalan dulu. Kristen, Dis, terima kasih. Islam Ini kan atau apa? baru naik, saya ini sering mendengar daripada live-nya Edis. Yang saya bantah ini Kenalin dulu Bang. Abang Iya. Islam, Kristen. Kristen. Silakan Bang, silakan. Nah, saya bantah ini Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Baik. Iya. Coba dibaca dulu Bang, saya balik dulu badan saya sebentar. Nomor berapa Bang? Nomor berapa? Nomor berapa itu ya? Yang Kalau Abang nggak bisa baca nanti nggak bisa kita lanjut. Oke, bisa. Cuma terlalu Silakan, kecil coba. kadang tulisannya di HP. Nah, ini. itulah Bang. Orang-orang yang membantah saya itu biasanya entah dia rabun atau bagaimana gitu. Enggak. Coba silakan Saya dibaca dulu bantah nomor itu berapa? Nomor 1 itu. Kan udah gue bilang kan. Sudah saya bilang rabun. Jangan langsung dipatahkan. Itu loh penyakitnya. Edis, kita ini mau Bukan Bang, Abang dialog yang Abang positif. bilang mau bantah Yesus punya Tuhan, tapi Abang bilang nomor 1. Yesus Gimana? Tuhan bukan Tuhan. Nah, Oke, nomor 1 atau itu bagaimana? Nomor 1. nomor 1 dulu yuk. Oke, baik. Silakan Bang. Di manakah statement Yesus Tuhan dan bukan Tuhan itu, bahwa statement itu sesat gitu? Mananya sesatnya Ini, coba? Dis. Sering saya dengar ya, jangan langsung dipatahkan. Edis kan pintar muter-muter bahasa gitu. Jadi kita hilang konsentrasi kita. Saya konsentrasi dulu. Alasan aja. Enggak alasan. Itulah daya tariknya Coba, Edis. silakan, Kalau coba. Edis itu daya tariknya itu muter langsung kita dipatahkan. Kalau langsung diturunkan, jangan diturunkan dulu ya. Jadi saya baru sekali ini naik Dis. Jadi saya sebenarnya mematahkan membantah bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Kalau bagi saya yang dijelaskan Edis itu bahwa Yesus itu tetap Tuhan. Tapi yang dijelaskan Edis juga bahwa Yesus itu punya Tuhan. Nah, Jangan ini nomor 8 Bang, nomor 1 dulu. Oke, Enggak, biar gini loh, kalau diskusi kita bahas satu tema sampai selesai gitu loh. Oke, Dis. Coba Abang baca di sini nomor 1 apa? Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Oke, di mana sesatnya kalimat ini? Di sesatnya kalimat ini mengatakan bukan Tuhan. Wah, baik. Ada Alkitab di situ, Bang? Ada. Oke, coba tolong Bang bukakan dulu Bang. Lukas 2 ayat 22, silakan. Lukas 2 Ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Sebentar ya, Dis ya. Silakan. Sebentar, Dis. Kita diskusi yang benar gitu. Jangan langsung dipatahkan gitu ya. Silakan. Lukas 2 ayat 22. Oke. Oke. Lukas 2. Lukas Duduk yang 2 bagus lah, ayat Bang. 22. Bang, duduk yang bagus lah, Bang. Duduk yang bagus, Oke. Bang. Nah, gitu loh. Abang baca firman Tuhan, baca firman Tuhan di hadapan ribuan orang, tidur-tiduran, jangan dulu, Bang. Enggak tidur ini berdiri nih. Apa duduk. Silakan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Siapa dia itu, Bang? Yesus Oke, diserahkan kepada siapa dia? kepada Tuhan. Oke, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu Yesus atau bukan di situ? Pada waktu itu Yesus itu Tuhan, Diserahkan kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan yang itu, yang Yesus diserahkan kepadanya, menurut Anda itu Yesus atau bukan? Yesus Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. enggak, bukan begitu. Yesus itu artinya di situ jangan langsung diketawa, Dis. Saya jelaskan dulu, Dis. Sambil saya Biar menarik. tunjukkan ayatnya ya. Abang bisa tunjukkan ayat itu? Bisa Bang tunjukkan di layar? Bisa Bang balik kamera Bang? Oh, HP Pakai satu HP. lagi. Iya, pakai HP satu lagi. Bisa Abang tunjukkan HP itu di layar? Ini bisa terbalik nggak, Dis ya? Abang balik kamera Bang. Abang Oke. buat jadi kamera depan coba. Oke. Buat kamera depan ya. Iya, dibalik, diputar Bang. Sebentar, Dis ya.
Bukan HP-nya yang diputar Bang ya, tombol putar kameranya yang dipencet Bang ya. Iya, iya. Kenapa, Bang Dis? ngerti caranya? Nggak ngerti, Dis. Soalnya Tidak biasa. mengerti. Baik, biar saya aja lah Bang kalau gitu Bang. Biar saya aja. Oke, Oke, kalau Abang Abang tidak Edis, mengerti, Edis. biar saya saja kalau begitu. Oke, Baik, Edis. lagi-lagi teman-teman, kita harus tidak capek-capek karena teman-teman, biar teman-teman tahu, kita itu selalu kedatangan orang-orang baru, ya, dan masih banyak sekali orang-orang Kristen yang masih belum tahu, teman-teman ya. Nah, jadi kalianlah yang membantu saya untuk nge-repost kayak begini. Oke. Jangan Abang bilang ini bukan Alkitab ya Bang ya. Lukas 2. Sama dengan Alkitab saja. Oke, silakan. Sama ya. Oke. Ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Oke. Saya tanya dulu yang simpel, Bang. Tuhan ini Yesus atau bukan? Maksudnya Tuhan yang diserahkan Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Saya ulang Yesus lagi itu ya, Bang Tuhan. ya. Bukan. Saya ulang lagi, Coba. Bang. Saya ulang lagi ya, Bang ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Sudah? Ya. Oke, saya mau tanya sama Abang. Tuhan di sini Yesus atau bukan? Bukan. Berarti kalau misalnya Yesus di situ bukan Tuhan yang ini, kalimat Ya. yang tadi itu salah atau benar? Kalimat yang di ayat tadi ya. Saya tunjukkan lagi ya, saya tunjukkan lagi Ya. nih. Abang kelihatan yang ini? Yang mana itu, Des? Yang atas, yang Abang mau bantah Ya. yang katanya nomor atas itu Yesus sesat. Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Oke, kira-kira kalau kata yang di bawah tadi itu Abang bilang bukan Tuhan tadi Yesus, kira-kira gimana? Sesat nggak Abang itu? Sebenarnya nggak sesat, cuman istilahnya gini, Des. Bahasa yang di Alkitab itu bukan istilahnya apa ya, bukan langsung, jangan nanti di framing. Enggak, Bang, Bahasa udah yang- selesai Bang, karena Abang bilang bukan. Tuhan Ya. di sini Yesus atau bukan? Di situ bukan. Nah, ya sudah selesai kan berarti gitu, Bang. Des, bisa aku tambahkan kata-katanya, Des. Jangan dipelintir dulu, Des. Gimana? Silakan. Jadi saya gini, Des. Saya sering mendengarkan Mikana. Saya mendengarkan Edis, kan gitu, Des. Ya. Jadi pengertian Tuhan yang disebut Mikana dan pengertian Tuhan di Edis itu kadang bertentangan, kan gitu. Jangan dipantah-patahkan dulu ya. Jadi itu membuat saya lebih yakin Tuhan di Kristen itu adalah benar-benar Tuhan. Kenapa? Bukan itu Karena bahasan tidak- kita, Bang. Dengar dulu, Bahasan dengar dulu. kita bukan Karena- itu, Bang. karena Bahasan tidak- kita statement Oke. bahwa Yesus bukan Tuhan itu Alkitabiah nggak? Alkitab ya. Iya, bukan Tuhan yang mana maksudnya? Tuhan yang kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di sorga. Memang Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Begitu loh, Bang. Iya benar. Tapi Yesus itu memanggil Tuhan itu bukan Tuhan, Des. Dia Bukan, manggil Mas, Bapa. Bang, kita tidak membahas Yesus memanggil apa. Ada juga Yesus memanggil Bapa itu Ya, Tuhan langit dan bumi. Haruslah, Des, ada kolerasinya. Jangan langsung dipatahkan satu ayat itu aja. Harus Oke, juga jadi menurut Abang Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Bapa di sorga dengan kata Tuhan langit dan bumi. Kalau menurut saya ya, Yesus itu saking dekatnya dengan Bapa karena dia mengatakan dalam ayat, saya lupa ayatnya, Des, bahwa siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Berarti dia Bukan itu sama itu yang dengan kita bahas, Bang. Jadi lari-lari kita bahasan kita, Bang. Bukan itu, Bang. Begini loh. Abang bilang, saya balik lagi ya, gini. Abang bilang bahwa tidak pernah Tuhan Yesus memanggil Bapa di sorga dengan panggilan Tuhan. Betul? Coba. Bukan. Abang bilang gitu tadi, betul? Tidak pernah. Yang jelas Yesus itu memanggil Tuhan itu adalah Bapa, kan gitu. Iya. Tidak pernah dia memanggil Bapa dengan panggilan Tuhan. Pernah. Ya sudah, Bang. Terus bagaimana? Jadi Begini, saya begini, kasih statement Bang. dulu, Des. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini penting sekali begini, Bang. Banyak orang tidak pernah membaca Alkitab sampai selesai. Banyak orang baru sedikit tahu Alkitab lalu berapologet. Orang-orang seperti inilah, Bang, yang membuat nama Kristen itu semakin dipermalukan. Nah, itu saya setuju, Des. Makanya orang-orang saya lihat seperti gini, ini, Des, Bang, Des, muncul. lihat ya. Abang tahu Saya nggak lihat- kenapa muncul? Sebentar, Bang. Abang tahu nggak kenapa muncul pernyataan saya nomor 4 ini? Karena ada orang Kristen nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, berdebat sama orang Islam. Makanya muncul statement saya nomor 4 ini. Kalau saya sering dengar itu, Des, ya. Saya senang orangnya Sebentar, Bang. belajar. Abang pernah dengar gini nggak? Abang pernah dengar kalimat ini nggak? Ajaran poligami itu ajaran dari Tuhan penyesat. Pernah dengar begitu? Pernah dengar seperti itu nggak? Coba ulang statementnya gimana? Dengerin Orang- saya. Ada orang-orang Kristen yang dia nggak punya ilmu, dia tidak punya pengetahuan, lalu dia berdebat dengan orang Islam dengan kata-kata begini. Tuhan yang mengajarkan boleh poligami itu Tuhan yang sesat. Ngawur itu, ngawur.
Iya, makanya ada orang seperti itu, Bang. Dengan kalimat seperti itu, dia mau berdebat sama orang Muslim, akhirnya nanti akan dia simpulkan bahwa Tuhan dalam Alkitab itu memang Tuhan yang sesat. Makanya kalau dilihat video itu, ada voice note itu, rekaman suara saya tentang itu adalah rekaman suara tanggapan saya terhadap orang-orang seperti itu. Ya. Dia dikit-dikit dia sesatkan. Pokoknya sesat. Tuhan yang ngajarin poligami itu Tuhan sesat katanya. Loh, jangan ngomong gitu. Kalau kamu debat sama orang Islam begitu, kamu jadi blunder. Makanya belajar sama saya kalau mau berapologi itu belajar sama saya. Begitu loh. Bisa saya kasih statement atau pendapat sedikit? Silakan. Karena ini roomnya Edis ya, jadi saya pamit ya. Jadi gini Des, bukan melari dari materi, bukan. Saya dengarkan bencana. Saya dengarkan Edis ya, saya simpulkan. Kadang saya dengar pula Juma, saya dengar juga PI siapa namanya itu? Yusuf PI, ya. Yusuf PI. Ya, kalau untuk IQ, kecepatan berpikir, saya salut sama Edis. Cepat dan tepat. Nah, itu salut sama Edis. Cuman Des, statement saya, Edis kurang bijak terhadap sesama Kristen. Kurang Dan bijaknya juga- gimana, Bang? Kurang bijaknya. Contohnya Des, contohnya begitu dia naik, ya dikasih kesempatan dulu. Mungkin dia memberikan suatu statement yang positif, bisa menambah pengalaman dan menambah iman yang nonton. Kedua, masalah dengan yang Katolik. Itu nggak usah diungkit-ungkit masalah patung itu segala macam. Kenapa saya bilang begitu? Mereka itu membuat patung itu, kalau menurut saya bukan Katolik, bukan, saya Protestan dan pindah-pindah gereja saya sering ya untuk mengetahui sebenarnya kebenaran firman itu. Jadi mereka itu membuat patung menambah daripada iman dia, bahwa mendekatkan diri. Memang salah kalau secara literal kita lihat di firman, jangan buat patung menyerupai. Ada itu, memang ada, tetapi mereka itu mungkin dibuat yang pendahulu-pendahulu mereka supaya imannya lebih mendekatkan diri. Tapi soal salah benarnya, dosa tidaknya itu ya Tuhanlah yang tahu, bukan Edis, bukan Baik, saya. tanya sama Abang. Oke. Bang, menurut Abang, jikalau ada orang berbuat salah, jikalau ada orang yang dia lugu, tidak ngerti firman Tuhan, dia malah melawan sesuatu yang tertulis dalam Alkitab. Menurut Abang, apakah biarin aja dia masuk ke jurang? Atau kita beri mereka peringatan 1, 2, 3 kali. Setelah itu kita tinggalkan. Kan ini baru berapa kali, Bang? Saya membahas mereka itu baru berapa kali saja. Sedangkan mereka membahas saya sudah dari 6 bulan yang lalu. Begitu, Bang. Ya saya tahu itu ceritanya masalah dengan siapa itu Romo Cafe ya. Tahu. Bukan Bang, itu baru tanggapan saya Bang. Sebelum itu udah lama Bang. Jangan salah Bang. Nih, saya mau tanya dulu sama Anda lah. Kira-kira menurut Anda ini, apakah perbuatan seperti ini itu alkitabiah? Coba ya. Jadi jangan Abang bilang nggak ini. Contoh ya, saya kasih dulu contoh-contohnya Bang ya. Nih. Kita bukakan ini. Kemarin kan cuma video yang ini. Coba kita lihat video-video yang lain ya Bang ya. Lihat nih. Ya. Apa ini Bang? Yang patung emas ini? Patung, saya nggak tahu patung siapa itu, Dins. Patung diarak-arak gitu kan? Iya. Tuh yang dibakar-bakar dupa, bakar ukupan begitu kepada patung. Nggak ada Yesus di situ, Bang. Nih, coba Abang lihat ya. Apakah siapa di sini yang menjadi objek perhatian? Patung. Iya, nggak ada Bang Yesus di situ. Ya memang patung itu, Dis. Kalau Iya, kita lihat, jadi menurut Abang apakah Tuhan menyalahi? Iya, sudah 10 perintah pasti. Tuhan menyalahi. Sudah pasti. Oke, Dis. Jadi- Bagi mereka yang besar itu Maria yang besar. Sedangkan Yesus kecil terus. Makanya Yesus selalu kecil, selalu digendong terus. Nah, keliru, jangan Coba ini. dipelintir. Nggak Tuh. seperti itu. Nih. Bayar. Kalau nyium bayar tuh. Bayar. Nah, itu keliru. Itu kalau kita bilang sesat, nggak bisa kita menjustis orang, menghakimi kan. Tetapi keliru, itu aja lah. Bang, di mana dikatakan bahwa itu Yesus, Bang? Apakah itu Yesus, Bang? Masa Yesus seperti itu dibuat menjadi tahu nggak? Orang Muslim tiap hari ngomong sama saya, "Dis, lihat nih agamamu nih. Lihat nih agamamu." Saya bilang, "Itu bukan Kristen. Nggak ada agama Kristen begitu." Jadi gini, Dis. Jadi gini, banyak agama ini untuk nyari keuntungan disesat-sesatkan supaya mendapat keuntungan kan gitu. Bang, Sepakat ya, Gus ya? biar Abang tahu ya, bisnis jualan patung itu bisnis yang menggiurkan. Bisnis cium patung menggiurkan, Bang. Jadi begini, nggak Bang. tahu lah. Pertama, yang perlu Abang tahu, setiap kita membaca Alkitab, jangan masukkan pemahaman di luar non-Israel. Ketika Anda membaca Alkitab dengan konsep pikiran orang Roma, bubarlah sudah. Waktu kita baca Alkitab, jadilah otak kita itu harus berpikir sama seperti murid-murid Tuhan Yesus.
Kita harus berpikir secara Yahudi karena itu buku Yahudi semua itu di dalam itu. Ya, memang ya, sejarahnya juga dari situ kan. Iya, nggak boleh kita baca Alkitab lalu di pikiran kita pikiran penyembah anu kelenteng. Nggak bisa. Karena saya Nggak bisa menganggap seperti itu. Edis itu, saya bilang tadi sering dibilang Edis IQ 78, IQ. Kalau Edis menurut saya IQ-nya lebih dari 100. Saya yakin itu. Tapi coba IQ-nya Edis itu dimanfaatkan lebih positif lagi, mengarahkan mereka. Jangan langsung di Ya, justice. Memang tapi nggak puji gini, Tuhan, susah. Bang. Puji Tuhan yang Justice-nya. inbox Ya. saya, Bang. Yang inbox saya itu sudah banyak Bang yang sadar, Bang. Saya Oh, gitu, selama saya setelah dengar channel Anda saya baru bertobat katanya. Lu Oh, gitu. Kalau gitu puji Tuhan lah. Puji Soalnya Tuhan. saya takut begini, Dis. Yang Saya tidak mau takut- bertobat kan orang-orang yang tidak mau berpikir, makanya datang ke sini langsung awas kamu Dis ya, awas kamu. Nanti pokoknya kamu. Nah, itu keliru kan. Tapi gini, Dis, ya saya kasih statement satu lagi. Setelah saya dengar channelnya Edis, Mikana dan yang lain-lain itu menambah iman saya kepada Yesus itu, bahwa itulah juru selamat. Kenapa? Dan juga Bapa di sorga itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena baik Edis, baik Mikana, baik juga Usuk PI dan sebagainya yang apologet itu tidak bisa menyimpulkan Tuhan itu adalah ini loh. Nah, berarti Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Intinya, Baiklah, poinnya sudah selesai Bang ya. Nomor 1 sudah kita buktikan bahwa Des, terakhir bisa aku ngomong Des sebelum Silakan. diturunkan. Edis itu Silakan. suka menurunkan, kan diturunkan. iya karena kita Tapi bahas tema kita Bang. Saya selalu Oke. menjaga supaya kita fokus kepada tema. Oke, Silakan. tapi kan ayat itu tidak satu Des ya, banyak, apalagi Edis sudah membaca Ya. berkali-kali. Tapi kita kasihlah kesempatan kepada yang lain Bang. Karena ngantri loh Terima Bang kasih, orang di bawah Bang ya. Saya tutup dengan statement saya. Terima kasih Dis bisa ngangkat saya. Tetap berkarya, tetapi positif. Kami doakan Tuhan beserta kita semua. Oke, Amin. selamat malam Amin. Dis. Tuhan beserta kita ya. Tuhan beserta kita ya. Bukan patung Maria beserta kita ya. mulai. Memang iya kan? Memang iya. Gimana? Tuhan beserta kita. Oke, Dis. Ya, Oke, oke, selamat malam baik. ya. Terima kasih sama-sama. Lu memang betul kan? Yang betul di dalam Alkitab itu Immanuel, Tuhan beserta kita, bukan patung Maria menyertai kita. Kita kasih naik ada Lukas Hartono. Silakan. Saya rindu pembahasan nomor 4 ya. Rindu pembahasan nomor 4. Ya, silakan. Karena si Bom-Bom pengecut, Rudy Iskariot pengecut, si PC The King, RK nggak berani bahas nomor 4 di sini. Ya, silakan Lukas Hartono. Halo? Halo Bang Etis, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. caranya gimana nih? Oke, saya bantu dari sini, silakan. Nah, simpan ini ya. Oke, silakan. Sudah muncul belum? Belum. Ini? Aduh. Belajar dulu cara ngidupin kamera ya Bang ya. Belajar dulu. Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya ada Miko. Miko 13. Silakan Miko. Yang ngintip-ngintip bintitan ya. Banyak yang ngintip-ngintip teman-teman. Ya, Miko 13. Ya, Silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Gelap Bang. ya Coba bentar, pindah dulu Bang ke arah supaya Ya. cahaya menyinari wajah Anda. Jangan Bentar, Bang. menyinari kamera HP Anda, tapi menyinari wajah Anda. Nah, gitu kan keren. Agak geser sedikit Bang, biar nggak gelap-gelap banget Bang. Nah, gitu Bang. Ya, silakan Bang. Kenalan dulu, apakah Anda Kristen atau Islam? Islam Bang, Islam Bang. Oh, Islam. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana Bang? Iya Bang, itu nomor 1 tuh, Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Oke. Itu Bang. Ya, banyak orang Muslim maksud- begini. Jadi orang-orang Muslim sering berdebat sama orang-orang Islam. Hanya saja biasanya kebanyakan itu 98% orang Islam yang botol debat dengan orang Kristen yang sama-sama awam. Ya. Jadi orang Bang. Islam bilang begini, "Ten, ya. Yesus diutus siapa? Diutus Bapa di sorga. Diutus Tuhan nggak? Iya. Nah, kalau Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus utusan Tuhan. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Iya Tuhan katanya. Padahal Jadi seperti sebenarnya itu, Bang. begini. Sebentar, gini. Padahal sebenarnya jawaban seperti itu akan menimbulkan debat kusir yang tidak berujung. Begini maksudnya. Betul Yesus itu bukan Tuhan, Tuhan Bapa di surga yang mengutus Yesus. Betul itu. Tetapi Yesus Tuhan. Masalahnya Yesus Tuhan itu bukan berarti dia itu Tuhan Bapa di surga.
Begitu. Dua-duanya itu sama-sama kurios. Dua-duanya bagi kami itu adalah kurios, yaitu kurios itu adalah seseorang atau sesuatu yang memerajai, begitu. Dia memerintah, dia nyuruh, begitu. Seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab kata kurios itu adalah kata rob, seperti itu. Nanti langsung dibilang berarti dua Tuhan dong katanya. Masih aja begitu. Nggak apa-apa. Dua kurios itu adalah sesuatu yang tidak masalah di dalam Alkitab. Bahkan bukan hanya ada dua kurios di dalam Alkitab, ada banyak kurios dalam Alkitab. Nah, yang bisa dibalikkan kepada Anda adalah bahwa di dalam Al-Quran pun rob itu bukan hanya satu. Rob itu ada banyak, begitu. Ya. Rob ada banyak, cuma beda gelar aja bang, beda tertujunya aja bang. Iya, beda tertujunya. Ini rob yang Anda maksud rob itu siapa, begitu. Sama di dalam Alkitab juga begitu. Makanya Insan Moko Ginta itu pernah mengeluarkan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Kalau Anda baca buku itu dengan teliti, Moko Ginta itu sedang ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Bapa di sorga. Tapi gobloknya Rudi Iskariot ingin membuktikan bahwa Yesus Bapa di sorga. Loh iya, salah satu buku Insan Moko Ginta itu begini. Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati. Ini bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Tahu bantahan Rudi Iskariot? Apa bantahannya? Yesus tidak mati. Nggak mati. Tanya Rudi Iskariot kalau dia percaya Yesus mati. Nggak percaya itu. Dia tidak percaya Yesus mati. Nggak percaya. Padahal kalau Anda baca itu buku Insan, kenapa Insan Moko Ginta itu mualaf? Ya, dia mantan Katolik juga, mantan seperti yang tadi itu yang abang lihat video-videonya. Jadi di situ Insan Moko Ginta ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Bapa di sorga. Kan argumennya itu udah jelas. Tuhan tidak bisa mati. Betul? Iya. Yesus mati. Kesimpulan, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Betul. Begitu. Kalau begini bang, kalau ada tertulis, pernah saya dengar itu, kan di situ Yesus berkata tuh, memang di situ tertulis bang di Bible tuh, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kan saya juga, gimana itu bang? Jadi betul, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nanti tentu saja Tuhan Bapa itu bukan Yesus. Iya bang. Begitu. Makanya saya pernah bilang, sebenarnya kata Tuhan itu sering membuat orang jadi bingung. Makanya diganti aja kata Tuhan itu dengan kata Tuan. Bapa di sorga itu Tuan langit dan bumi. Yesus juga Tuan bagi umat, bagi kami. Begitu. Tetapi Yesus juga bertuan. Yesus juga bertuan kepada Bapa di sorga. Itu karena dia membuat dirinya tahluk kepada Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga bagi Yesus adalah tuannya. Nah sedangkan bagi kami, Yesus adalah Tuan kami. Karena kepada Yesuslah kami menaklukkan diri kami. Begitu, dan juga kepada Bapa di surga. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 27 dan 28, di situ kesimpulannya semua ada di situ. Bahwa setelah Bapa di surga menaklukkan semua di bawah kaki Yesus, artinya membuat Yesus menjadi Tuan bagi semua orang, maka Yesus sendiri akan membawa semua orang itu bersama dengan dirinya takluk kepada Bapa di surga. Itu inti ajaran Kristen. Iya bang. Cuman banyak orang malas baca Alkitab. Makanya yang saya lihat itu bang, orang-orang Islam awam debat sama orang-orang Kristen awam. Itu yang ada sekarang itu. Makanya dua-duanya jadi diskusi goblok. Udah selesai kok, diskusi Islam Kristen itu udah selesai. Iya bang. Seperti itu. Ya, Oke, gitu aja bang ya. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang Kristen ya. Iya. Oke, kalau seperti itu semoga Anda bisa paham lah. Nanti kalau saya balikin kepada Anda kita debat nanti masalah Muhammad juga Rob. Baik, saya turunkan saja. Udah bosan ya kita bahas seperti itu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Lendi Sitepu. Silakan Lendi Sitepu. Kalau misalnya pernyataan saya itu tidak biblikal, naik aja gitu, bantah gitu loh. Silakan. Lendi Sitepu, kenalan diri dulu bang, ke diri dulu bang. Iya, saya rapikan dulu ya, saya tadi bersama. Ya, silakan. Ini Bang Edi, saya mau bahas nomor 2 itu Bang. Sebenarnya saya udah paham, tapi saya mau mempertajam lagi Bang. Yang bahwa Yesus itu nomor 2 tadi yang disebut tadi saksi Yehova ya? Ya, ketika saya bilang Tuhan Yesus, lalu katanya bahwa saya ini adalah saksi Yehova. Karena orang nggak senang kalau
Orang nggak senang Tuhan, Yesus dipanggil Tuhan tuh orang nggak senang. Orang senangnya Yesus dipanggil Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan ya, jangan Tuhan, tapi Tuhan. Kalau Tuhan nanti turun pangkat Yesus begitu. Kalau Yesus dipanggil Tuhan, nanti turun pangkat, jangan Tuhan tapi Tuhan. Betul. Gitu. Jadi sebabnya maka terjadi kekerusuhan ini, ada perubahan kata dari Tuhan menjadi Tuhan. Kalau kita dilihat di bahasa Inggrisnya nggak pernah berubah, tetap Lord kan. Ya. Di dalam jadi bahasa Inggrisnya, dari dulu kata itu tetap Lord. Dari Iya, zaman iya, dulu tapi Lord. mereka tidak ada Tapi pertengkaran kalau seperti dalam kita. terjemahan bahasa Indonesia, zaman dulu, zaman Klinkert ketika Alkitab diterjemahkan itu masih Tuhan itu. Betul. Nah, sekarang Jadi berubah boleh jadi dikatakan- Tuhan begitu. Karena Jadi memang boleh dikatakan di Indonesia itu Tuhan itu belum lama ada Tuhan. ya, betul. Kata Yang Tuhan itu betul, sebenarnya baru muncul. Yang dari Ya. dulu itu Tuhan. Itu yang maksud saya tadi supaya banyak pemirsa mengerti bahwa Tuhan itu adalah produk baru sebenarnya. Ya, cuman masalahnya begini bang, masalahnya orang-orang yang dia itu nggak paham, terus dia nggak berani naik ke sini gitu loh masalahnya. Jadi yang perlu dikampanyekan sekarang ini kata Tuhan ataupun Tuhan itu enggak, buatlah satu kata yang tidak berubah lagi gitu loh. Ya, Yang dalam maknanya bahasa sama. dalam bahasa Jawa itu punya bang, kita punya kata itu dalam bahasa Jawa yaitu Gusti begitu bang. Ya, Jadi terjadinya kekerusuhan ini sejak kata Tuhan itu diubah menjadi ditambahi huruf H. Disitulah mulai terjadi kekerusuhan dan itu juga dimanfaatkan oleh saudara kita seberang untuk selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kita. Kalau tadi itu dari dulu kita menggunakan kata Tuhan aja sampai hari ini, mereka tidak akan bisa membuat kita ya. Tapi jangan salah bang, nanti kalau Yesus dibilang Tuhan, nanti jadinya merendahkan Yesus bang. Jangan jadi Tuhan bang, jadi Tuhan aja. Justru itu yang membuat kisruh dengan adanya tambahan huruf H itu. Nanti Jadi nanti sekarang kalau saya bilang Bapa di surga Tuhan, nanti tambah lagi. Nah, Bapa di surga Tuhan bukan Tuhan katanya. Jadi, atau kita kembalikan aja lah ke bahasa aslinya. Kata Tuhan itu setiap kali mengucapkan itu Tuhan atau kurios gitu tetap disambungkan dengan kata kuriosnya supaya jangan ada pengubahan makna. Ada lagi yang bilang Bedis bentar lagi mualaf kan. Tapi nggak apa-apa lah. Inilah bang yang saya bilang bang. Karena masyarakat itu memang beragama itu mayoritas tuh hanya ikut-ikutan saja. Jadi orang-orang beragama itu malah 98% tuh nggak ngerti. Ngapain mereka beragama itu mereka nggak ngerti. Isi agamanya tuh nggak ngerti. Gitu. Jadi saya bang, begini bang. Saya ini adalah orang-orang yang ingin menyembuhkan orang-orang banyak ini bang. Begitu. Supaya mereka itu punya pikiran sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Begitu. Sekalipun Jadi mereka bilang saya malah Bang Edis. sesat begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Itu proses, nggak apa-apa. Maksud saya gini Bang Edis, buatlah satu program di mana di Alkitab itu ada selalu kata yang bisa disalahartikan, terutama seperti Tuhan itu, buat program seperti itu khusus penjelasannya tahun berapakah kata Tuhan berubah menjadi Tuhan. Nah di situ bikin kayak Sofiatul kan sering buat pengajaran kayak gitu kan. Buat juga seperti itu Bang Edis supaya orang-orang Kristen di Udah tiap hari bang kita buat bang. paham. Udah tiap hari kita buat itu. Tapi ya puji Tuhan lah, udah banyak orang-orang yang ngerti itu. Tinggal orang-orang yang masih Kalau saya belum sih paham. sejak mengikuti Edis sudah paham sih. Oke. Kalau dulu pun saya nggak ngerti tuh perbedaan kata itu, saya pikir hanya terjemahan lama dan terjemahan baru aja. Rupanya dengan adanya kata H itu udah terjadi nilainya sudah berubah, seolah-olah kalau nggak ada huruf H-nya dia Sesat. itu turun kelas. Padahal tidak kan. Hanya dengan huruf H dia bisa naik kelas menjadi pencipta. Kalau dicabut huruf H-nya dia nggak pencipta lagi kan. Jadi saya paham. Tapi di orang-orang sini seperti bisa gini bang, paham. orang-orang seperti abang inilah harusnya bang, yang menjadi teman kita di sini untuk berhadapan dengan bom-bom sama Rudi Iskariot. Jangan saya bang, karena turun pamor lah bang kalau ngadepin orang mereka kalau live saja yang nonton 98 orang. Tapi begini bang. Kalau orang seperti kami ini yang krocok-krocokin naik ke sana dan seolah-olah menantang gitu, kami langsung akan disepak keluar. Oh Jadi nggak betul, bermanfaat betul. juga. Saya sudah berapa kali lihat waktu orang Iya. seperti abang naik, jangankan diizin Ya, ngomong bang. seolah kami mau ngajari orang awam, ngajari dia itu udah pakar-pakar. Biasanya langsung ditendang sama dia. Dur. Iya. Jadi mereka takut sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah. Jadi ada ide-ide kita yang nggak tersalurkan. Mereka kalau diajari seperti itu, takutnya dia pamornya turun. Ada pernah saya juga kasih masukan pada salah satu room juga yang dia berkata bahwa Yesus itu menebus dosa.
saya koreksi sedikit, sebenarnya bukan menembus dosa bang, tetapi menghapus dosa. Kalau dosa ngapain ditebus bang? Bilang dosa kalau dosa biar aja di laut sana, dia nggak usah ditebus. Kalau ditebus itu kan dibawa pulang, berarti dosanya nggak bisa. Oke lah, kita kasih kesempatan ya bang ya kepada yang lain bang ya. Oke, kita beri kesempatan kepada yang lain bang ya. Dari tadi yang naik ini yang pro terus ini, oke ya, kita turunkan ya. Oke, baik, makasih bang. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman sekalian, kita kemarin sudah menaikkan yang kontra-kontra ya. Hari ini tadi 3 orang ya pro lah gitu ya. Coba kita kembali lagi yuk ke yang kontra-kontra. Ayo silakan ya, silakan. Yuk, yang kontra-kontra, yuk silakan naik, yuk silakan. Sekali lagi ya, ini ada 42 orang ingin mengajukan permintaan naik, tolong yang kontra. Ya, sekali lagi teman-teman, yang kontra saja yang naik, sedangkan yang pro turun di bawah ya. Kita kasih naik ada Erli. Tolong ya, yang kontra ya. Tolong RK Bom seret kemari. Seret mereka kemari. Supaya mereka jangan menjadi seorang pengecut. Didatengin ke channelnya nggak berani, suruh sini juga nggak berani. Silakan Erli, nyalakan kamera dulu. Boleh dibantu, Ibis? Oke, saya bantu. Kontra ya, kalau pro langsung saya turunkan loh. Oke, malam Edi, shalom. Selamat malam Kak Erli. Kontra atau pro? Kalau pro langsung saya turunkan. Saya juga bingung apa saya pro atau kontra, karena saya mau yang nomor 4 ya, poligami dalam Alkitab. Baik. Jadi begini, perhatikan, jadi begini. Seperti yang saya ceritakan tadi, banyak orang-orang Kristen berapologet modal nekat. Modal tidak pernah membaca Alkitab. Modalnya hanya modal perasaan. Lalu debat dengan orang Islam, lalu dia mengeluarkan statement begini. Tuhan yang mengizinkan poligami itu Tuhan yang sesat. Makanya konteks saya pada waktu diskusi itu, saya memang udah lupa karena udah lama banget ya. Diskusi itu adalah tentang statement orang Kristen yang kalau berapologet atau berdebat dengan orang Islam jadi blunder. Karena dia menyatakan begini, coba Anda saya tanya dulu. Kalau Tuhan mengizinkan poligami, berarti itu Tuhan yang sesat nggak? Dari sisi Kristen, dari sisi saya sendiri, saya belum pernah baca Alkitab memang. Dari awal sampai akhir memang belum selesai. Tapi nah, makanya saya tanya dulu kepada Anda. Kalau ada Tuhan yang mengizinkan poligami, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu Tuhan sesat yang harus dibuang ke tong sampah? Yang saya baca dalam kisah-kisah di Alkitab adalah adanya pernikahan lebih dari 1 kali. Dan saya juga belum menemukan. Bukan itu yang saya tanya Kak Erli. Makanya begini. Ya. Statement itu keluar akibat daripada adanya orang yang mengatakan bahwa kalau Tuhan mengizinkan poligami berarti Tuhan itu Tuhan sesat. Itu ajaran sesat. Makanya kalau Anda lihat video saya, kalau Anda dengar video saya bilang begini, sambil sarkas. Jadi saya itu bantah biasanya sambil sarkas. Begitu. Misalnya contoh. Bom pernah saya tanya begini, Bom, tunjukin ayat dalam Alkitab bahwa Tuhan suruh sembah patung Maria. Ya kan? Terus dia bilang, di dalam 2 raja-raja sekian, saya bacain. Ya udah Bom, saya bacakan ya 2 raja-raja begini. Tuhan berfirman, buatlah patung Maria supaya disembah Bom. Nah, itu. Artinya begini, kadang-kadang ketika saya membantah seseorang yang dalam tanda kutip goblok, saya itu biasanya membuat statement-statement sarkas. Oke. Begitu. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang Kristen bilang begini. Dia lagi debat sama orang Muslim. Tuhan yang mengizinkan poligami atau Tuhan yang membolehkan atau mengajarkan boleh poligami itu adalah Tuhan yang sesat, ajaran sesat. Kalau Anda bikin argumen seperti itu kepada orang Islam, Anda lagi menaruh celurit di leher Anda. Iya, Anda rawan sekali untuk luka. Makanya saya tanya dulu Kak Erli. Setujukah Anda kalau Tuhan mengizinkan poligami, maka Tuhan itu Tuhan sesat? Tidak. Selesai sudah, nggak perlu dibantah. Berarti setuju Anda? Oke, tapi tadi kan Edis bilang kalau ada yang berargumen berstatement bahwa itu Tuhan yang sesat, kasih celurit di leher gitu. Edis boleh bantu nggak? Ayatnya di mana? Nah, bahwa ini sebenarnya dilarang. begini. Kalau diskusi dengan Kak Erli, artinya Kak Erli mengambil kursi yang harusnya untuk mempermalukan Bom dan ini Kak Erli menjadi Bom yang ini. Jangan. Ini masih kita tahan dulu. Ini masih kita gini. Karena orang-orang yang membawa isu ini itu orang-orang yang bermaksud ingin mempermalukan saya. Begitu. Nah, makanya orang-orang itulah yang harus duduk di kursi itu. Jangan Kak Erli begitu. Jadi videonya Kak Erli viral begitu ya. Jadi sampai kapan ini akan bisa dijawab nih, Dis? Seret mereka kemari. Seret Bom, Rudi Iskariot dan para gengnya itu ke sini. Seret mereka ke sini. Ayo kita bahas ini.
Tapi saya yakin banyak yang mengatakan bahwa itu sesat karena di dalam kekristenan memang dilarang menikah lebih dari satu secara umum. Saya tidak bilang. Makanya 100% nanti ya. kita bahas itu. Makanya kita kasih naik dulu Bom-Bom dan kawan-kawan Oke, ya. terima kasih Ya, banyak kita Edis, turunkan ya. ditunggu ya. Terima Oke, kasih, baik. shalom, Tuhan berkati. Dan berkati, yuk silakan. Teman-teman tolong diseret ya, yang namanya Bom-Bom. Seret lihat mari. Ayo silakan. Berani mereka? Enggak berani. Ya. Memang luar biasa mereka ini, luar biasa. Aduh, gimana sih? Ayo. Saya udah berapa kali teman-teman naik ke channel mereka, nggak dikasih ngomong. Kalau ngomong mereka malu nanti. Ayo silakan. Tolong tarik orang-orang yang saya sebutkan ini nih. Nih ya, RK, Mata Pisau, Bom-Bom, Rudi. Coba, para apologet botol ini. Coba. Suruh naik kemari coba. Kita bahas nomor 4 nih loh. Silakan. Kalau orang baru belajar mengayunkan pedang, jangan bermegah-megah diri terhadap orang yang sudah menggantungkannya. Gak usah, Bom. Kau masih anak kemarin sore kalau masalah berapologet. Apalagi si RK sama PC The King baru lahir berapologet. Coba ayo silakan. Sekali lagi saya katakan ya. Kalian-kalian ini adalah orang-orang yang baru belajar mengeluarkan pedang dari sarungnya. Jadi janganlah kalian menyombongkan diri atau mendok sok-sok tolakkan apa namanya kalau begini itu. Apa namanya itu? Terhadap orang yang sudah menggantungkan pedang itu. Jangan. Ya, ayo saya seret mereka kemari teman-teman. Seret mereka kemari. Coba ayo. Adakah? Coba yuk, yang bisa kalau dibilang mewakili nanti jadi mereka ini. Coba yuk, tarik mereka kemari. Ini ada si John Rapai lagi nih, pasti dia ngamuk lagi. Kamu goblok. Kamu goblok. Coba itu aja. Kamu goblok. Ya silakan John Rapai. Saya mau dengar argumen itu lagi, argumen pamungkas itu. Kamu goblok. Kamu tuh goblok. Gimana kabar John Rafael? Kamu masih udah pintar apa masih goblok? Tuh kan? Masih. Kamu sudah pintar apa masih goblok? Ternyata kamu kelihatannya masih goblok kamu itu. Ya sudah. Ya, kelihatannya masih goblok. Gobloknya di mana Rafael? Di mana goblok? Ya gobloknya itu. Tuhan Yesus mau punya Tuhan. Tuhan Yesus punya goblok Tuhan. kamu itu. Ayo, baik kita diskusikan ya. Coba baca dulu nomor 8 dengan baik coba. Nggak kelihatan tulisannya terlalu kecil. Pantesan Anda masih nyembah patung kalau begitu. Coba saya besarin ya, saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Masih goblok itu. Rafael, kalau Anda tidak bisa baca, saya bacakan boleh? Ya, bacain. Oke, nomor 8 saya bacakan ya. Yesus punya Tuhan atau Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Kira-kira apakah statement itu tidak biblikal? Kamu itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Tuhan itu dipakai untuk manusia, kepada manusia. Jadi misalkan kamu itu kerja pada orang, ya, itu disebutnya kamu menyebutnya itu Tuhan, itu untuk manusia. Tapi kalau untuk yang di atas, untuk yang ilahi, itu namanya Tuhan. Gitu loh. Udah ngerti belum? Oke. Jadi Tuhan itu bisa dikatakan bos, majikan, ya toh? Oke. Itu bosku, itu tuanku. Itu dipakai untuk antar manusia. Jadi untuk membedakan antara panggilan terhadap manusia yang dijuluki dengan tuan atau bos, itu jangan disamakan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu untuk yang ilahi, gitu loh. Oke. Nah, terus kalau Yesus dipanggil, gitu aja nggak ngerti. Oke, baik. Saya berguru dulu nih sama gurunya orang Katolik. Berguru saya. Jadi kalau Yesus dipanggil Tuhan, kalau Yesus dipanggil Tuhan berarti salah ya? Ya Tuhan itu dipakai untuk sesama manusia yang status sosialnya lebih tinggi, artinya kita bekerja pada orang ya. Jangan diulang lagi, Bang Rafael, Bang John, jangan diulang lagi gini, Bang. Kalau Yesus dipanggil Tuhan, kira-kira salah atau benar? Ya bisa benar, karena Tuhan itu di atas segalanya. Bisa benar. Terus di mana masalahnya? Jadi, ya kamu kan mengatakan masalahnya itu adalah kamu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Itu ngawur kamu itu. Jadi menurut gini, kalau punya Tuhan gimana? Itu kan Tuhan. Tuhan Yesus gini, makanya dibaca dulu John. Tuhan Yesus punya Tuhan. Dibaca dulu coba nomor 8. Punya Tuhan atau Tuhan? Tulisannya terlalu kecil.
Ya makanya kamu nggak paham itu ya karena nggak bisa ngelihat itu. Itu masalahnya. Oke, saya bacain. Saya bacain. Intinya seperti itu. Oke, saya bacakan ya. Nomor 8, Yesus punya Tuan atau Tuhan. Menurut Anda itu salah atau benar? Ya benar semua. Itu Yesus itu. Lah terus Yesus apanya? itu Terus kok masih adalah disalah-salahin? Kok benar? Kalau benar terus gimana kok kamu bilang saya goblok? Emang kamu goblok, kamu mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Itu pertanyaanmu itu tidak apa namanya tidak masuk akal tuh pertanyaan. Barusan Anda itu. bilang setuju gimana? Coba saya bacakan satu kali lagi. Yesus punya Tuhan, benar atau salah? Yesus tidak punya Tuhan. Oke, Yesus tidak punya Tuhan. Baik, Yesus tidak punya Tuhan ya. Bentar, saya bukakan dulu Matius pasal 12. Ingat, Yesus tidak punya Tuhan. Pegang omonganmu ya. Pegang. Ya. Yesus tidak punya Tuhan. Saya buka Matius pasal 12. Oke, ingat, pegang ya. Jangan berkelit John Rafael. Awas, jangan berkelit. Baik. Coba apa judulnya di sini? Nggak tahu Alkitab Katolik dari mana datangnya? Coba cek di sana, siapa tahu beda. Coba Lukas pasal yang dari Katolik. Coba buka Alkitab Anda di sana, Lukas pasal 12. Coba jangan mengalihkan isu. Coba Lukas pasal 12. Bacain. Oke, coba judulnya apa di sini? Tulisannya nggak jelas. Makanya saya bilang, inilah yang membuat kamu itu nggak pernah ngisi Alkitab karena nggak bisa baca. Apa kamu itu apa? Oke, saya besarin. Saya besarin. Besarin gitu. Coba baca. Ya, besarin gitu. Yesus Coba baca hamba itu. Tuhan. Hamba Tuhan. Baik. Kalau Yesus hamba Tuhan, apakah Tuhan yang di sini adalah Yesus sendiri? Itu Yesus sebagai manusia. Jadi dia tenang, pertanyaan saya bukan itu. Bapak itu Tuhan. Kata Tuhan Itu. di sini merujuk kepada Yesus atau tidak? Itu menuju kepada Bapa itu. Oke, merujuk kepada Bapa. Berarti bagi Bapa, Yesus adalah hamba, betul? Iya, Yesus sebagai manusia, sebagai hamba. Oke, Dia kalau mengosongkan hamba, dirinya. tenang. Oke, kalau Yesus ngajarin orang goblok, tenang, kamu John ini harus Rafael, keras, gitu tenang, loh, ngerti nggak kamu? tenang, John Rafael, tenang. Ngajarin orang goblok, kamu ini harus keras. Kalau Yesus menjadi hamba bagi Tuhan, berarti bagi Tuhan, ya, lawan kata hamba itu apa? Hamba itu ya lawan katanya ya yang ini toh Tuhan toh yang disembah. Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak kalau begitu, kalau dia hamba? Yesus itu punya Tuhan dalam posisinya dia sebagai manusia. Padahal dia sendiri. Ya terus juga kenapa Allah kamu Tuhan, bantah-bantah gitu loh. saya? Terus kenapa kamu bantah-bantah saya, Peang? Yang pegang itu kamu. Aku mau tanya sama kamu ya. Ini botol. Tanya sama kamu. Makanya jangan kebanyakan merokok. Kamu kebanyakan merokok, kamu kecanduan nikotin, makanya blow on. Kamu itu Coba lihat gigimu dulu, gigimu coba gini deh, gigimu. Coba gigimu. Agak gini. Itu udah kuning semua, nikotin semua tuh. Kamu itu tidak. Saya bacakan lagi nih. Kebenaran. Saya bacakan. Kamu itu tidak mencari kebenaran, tapi kamu itu maunya. Saya tidak cari rokok. Saya bacakan. Perhatikan. Lihatlah. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Coba ini berbicara tentang Yesus tidak? Itu berbicara tentang Yesus. Itu di perjanjian lama. Yesus disebut hamba nggak di sini? Allah bernubuat. Iya, Yesus disebut hamba nggak di sini? Iya memang disebut hamba. Oke, kalau hamba, kalau Yesus seorang tenang. Karena Kalau Yesus firman-Nya seorang Allah, hamba, Bapak, itu akan menjadi manusia. Oke. Gitu loh. Kalau Yesus seorang hamba, berarti dia memiliki tuan tidak? Kalau dia sendiri hamba? Loh, pada saat dia menjadi manusia, dia itu menyebut Bapa itu dengan Tuhan. Lah terus kalau saya bilang Yesus punya Tuhan, kalau Yesus punya Tuhan di mana salahnya? Ketika saya katakan Yesus punya Tuhan, lalu salahnya di mana? Mana ekspresinya? Salahnya itu. Di mana salahnya berarti? Coba tunjukin sama saya. Ya karena Yesus itu sebagai manusia. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Iya, berarti salahnya di mana? dirinya. Gini loh, John Rafael. Berarti salahnya di mana ketika saya katakan Yesus bertuhan atau bertuan kepada Bapa di sorga? Ya tidak, karena Yesus terus sendiri kenapa kamu bilang saya salah dari tadi, Peang? Kenapa kamu bilang saya salah? Kamu itu yang
Bang John Rafael ini. Oh, kamu taruh di dengkul itu. Saya lihat dulu profilmu ini sebentar. John Rafael. Anda ini nampaknya kebanyakan isap nikotin. Jadi begini. Nih, kita lihat dulu teman-teman siapakah John Rafael. Jangan lari. Jangan lari John Rafael. John Rafael tidak boleh lari ya. Jangan lari. Kamu itu ya, siapakah John Rafael? Kamu mau mencari kebenaran, ngerti nggak? John Rafael. Itu tuh lihat tuh, baca itu. Baca itu. Lihat nih, John Rafael. Apakah kerja John Rafael? Sebentar. John Rafael. Memang dari dulu dia ini tidak suka dengan saya. Itu kamu baca itu. Sebentar. Mana? Banyak sekali anunya John Rafael nih. Oh, ini Katolik dia nih, seorang Katolik. Baik. Dia masih senang nyembah-nyembah patungnya. Nah, kamu soal patung sendiri itu juga nggak ngerti kamu tuh. Sebentar. Kamu itu masih mana kamu yang merokok sama miras itu? Saya pernah lihat videomu ada merokok sama miras. Mana sih? Kamu itu dangkal, kamu itu otakmu itu. Orang barusan kamu iya kan kok dangkal sih John Rafael? Mana? Oh, dulu dia penggemar berat saya. Iya, dulu dia penggemar berat saya, teman-teman. Waduh, video saya disimpan-simpan sama dia. Oh, bentar mana? Saya pernah lihat loh videomu miras sama rokok itu mana ya? Mana? Udah dihapus kayaknya sama dia. Miras sama rokok, palau peyang itu. Ngaku kok John Rafael. Ngaku. Palau peyang itu. Sekarang ku tanya coba jujur, kau sampai sekarang masih merokok sama miras nggak? Apa urusanmu gitu? Apa urusan? Rokok mau enggak kayak urusanmu apa? Udah dihapusin video dia yang rokok miras itu. Apanya dihapusin apanya? Curang. Enggak ada yang dihapus. Oke, berarti intinya kau sudah setuju kan, John? Aku tidak setuju kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, itu tidak setuju. Loh, barusan tadi kamu setuju. Yesus sendiri itu adalah Tuhan dan Allah. Barusan tadi kamu setuju, Rafael. Aduh. Tidak kamu tadi setuju. Telingamu korokin tuh, telingamu itu. Kamu itu sukanya menjebak orang. Kamu itu Rafael, pesan saya satu sama kamu, Rafael. Kurangin atau berhenti kau cari kebenaran atau mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya, atau cuma mau berdebat? Tuhan Yesus yang sesungguhnya yang saya beritakan. Justru kamu memberitakan Tuhan Yesus yang lain. Ketika kamu memberitakan bahwa Tuhan Yesus tidak bertuhan kepada Bapa di surga. Kamu yang lain goblok. Oke, di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Apa yang ditunjukkan? Tuhan Yesus yang menurut kamu tadi dia tidak menghamba kepada Bapa di surga. Loh, yang mengatakan tidak menghamba siapa? Loh, kalau dia menghamba berarti Bapa adalah Tuhannya, betul? Pada saat Yesus menjadi manusia, itu dia mengatakan kepada Bapa itu Bapa, memanggil Bapa. Tapi kalau dia mau memanggil Tuhan juga bisa aja. Tapi dia tidak memanggil Tuhan. Tapi dia memanggil Bapa. Gitu loh. Kok nggak nyambung ini orang sih? Pertanyaan saya, apakah ia tenang? Apakah ia menghamba kepada Bapa di surga? Iya, sebagai manusia. Oke, kalau dia menghamba kepada Bapa di surga, artinya dia bertuhan, betul? Tidak. Dia sendiri Tuhan kok. Dia tidak Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ngerti nggak? Ketika dia menghamba kepada Bapa di surga, berarti dia adalah hamba dari Bapa di surga, betul? Iya, sebagai manusia. Oke, kalau dia hamba dari Bapa di surga, berarti Bapa di surga adalah tuannya, betul? Kamu yang salah nyebut, itu nyebutnya kamu juga bukan Tuhan. Nyebutnya Bapa di surga. Kamu yang salah nyebut. Lanjutin sembah patung Maria. Heran saya dengan orang-orang ini kok blow-onnya setengah mati. Aduh, blow. Susah. Coba, apakah menurut kalian sampai sekarang Tuhan Yesus masih menghamba kepada Bapa di surga? Iya, masih menghamba. Apa kau pikir kehambaannya itu udah selesai, udah pensiun? Saya udah pensiun jadi hamba, sekarang saya jadi Tuhan gitu. Berat. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih menghambakan dirinya kepada Bapa di surga. Itu Alkitab yang ngomong. Kehambaannya itu bersifat kekal. Keimam besarannya itu bersifat kekal. Sebagai sang perantara itu bersifat kekal. Ia yang menjadi perantara. Ia yang menjadi imam. Memang udah karena kebanyakan nyembah patung jadi begini. Berat. Silakan yuk. Mana coba digeret kemari teman-teman si Rudi Iskariot dan teman-temannya. Coba. Karena mereka ini teman-teman pokoknya Tritunggal surga. Tritunggal surga.
Padahal teman-teman, mereka nggak tahu itu apa itu Tritunggal. Mereka kesimpulan daripada penjelasan Tritunggal mereka adalah Yesus adalah Bapa di surga. Gimana? Coba tanya aja sama Rudi kalau nggak percaya. Kita kasih naik yang berikutnya ada murid Kristus. Wah ini lagi. Yang kemarin lagi belum kapok-kapok. Silakan murid Kristus, silakan kamera bang. Ya, Ini malam terakhir ya Bang. bang. Besok kayaknya kita udah fokus lagi, berdebat lagi seperti biasa. Saya kasih 3 hari ini Tema, waktu Bang. bang. Silakan bang. Yang Ya. tema yang mana yang mau anda bahas bang? Masih mau yang kemarin? Nomor Masih mau yang atau kemarin? 8 Patung tuh. Maria adalah tabut? Dua Udah ada. bertobat apa masih? Dua Sebentar. Apakah anda masih beranggapan bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian atau anda sudah bertobat sekarang? Itu doktrin dari gereja magisterium, Bang. Saya nggak tanya itu doktrin gereja. Apakah anda masih memahami bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian? Bukan patungnya, Marianya. Kalau patungnya hanya sebagai simbol penghormatan. Oke, yang saya tanya kepada Anda, apakah saya mengatakan bahwa Anda sujud kepada patung Maria atau kepada Maria? Kepada Marianya, yang patung hanya sebagai Sekarang saya simbol tanya, gambarannya. yang saya tunjuk itu, nih saya balikin dulu. Memang mereka ini nggak bisa bedain patung sama Maria ya? Heran, orang ini di mana sih akal pikirannya ya Tuhan? Berikan saya kesabaran. Kami menghormati Maria. Baik, Patung sebentar, hanya tenang, sarana Bang. visual saja. Tenang bang, tenang ya. Saya tampilkan dulu. Anda nggak bisa bedakan Maria dengan patung. Bahkan ini saya nggak mengatakan ini patung Maria. Ini nggak tahu patung siapa. Udah saya bilang. Saya tanya sama Anda. Coba lihat nih. Apa ini patung emas ini? Nggak jelas, Bang. Jangan pura-pura nggak jelas, Bang. Gambarnya nggak begitu jelas. Alasan aja, Bang. Ini, Bang, di gereja Katolik ini, Bang. Yang diusung-usung ini, yang patung emas ini, Bang. Siapa ini, Bang? Yang dibakar-bakari ukupan ini siapa? Nggak kelihatan jelas. Aduh. Ada video lain nggak? Ada video lain Baik. nggak? Ngeles banget dia nggak kelihatan jelas katanya. Oke. Jauh, kecil. Ini Itu kayak Bang Bunda Maria seperti itu ya? Aduh, gimana? Coba saya ulangi lagi, Bang. Ini sumbernya ada di Cindy. Ini sumber TikToknya ya. Sebentar ya, Bang. Atau yang Katolik Roma itu? Bentar Bang ya, nih ya. Nih. Kelihatan ya Bang ya. Ini sumbernya sumber TikToknya ada di ini nih. Cindy Clara. Oke, coba kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Tadi pakai S ya? CH ya? CH tadi ya? Coba teman-teman di kolom komentar. Bentar ya. Kita kasih lihat dulu di kolom pencarian. Sabar ya Bang ya. Cindy Clara. Oke. Apakah ini? Sebentar. Cindy Clara. Aduh, nggak ketemu akunnya Bang. Susah soalnya kalau akun kecil juga. Yang jelas inilah Bang pokoknya. Nggak ketemu. Pokoknya inilah Bang. Nih. Ini gereja Katolik Bang. Nih, ini orang-orang di gereja Katolik. Nih, sebentar. Kita putarkan dulu Bang. Jangan Abang bilang nih. Kelihatannya Bang ya tuh. Oke. Jelas Bang. Siapa patung yang diusung ini? Anda bisa bedakan apakah itu patung atau Maria yang diusung-usung? Patungnya Maria. Patung. Iya. Makanya yang saya bahas sama Anda itu Bang patung Bang. Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria yang dibuat oleh perusahaan patung yang sudah kaya raya dari situ ya? Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria itu adalah tabut perjanjian? Patungnya bukan, hanya simbolisasinya saja. Oh, pertanyaan saya, apakah orang-orang Katolik sujud bersimpuh di hadapan patungnya Maria itu? Dia tujuannya bersimpuh kepada Maria dengan sarana visual patung itu. Ditanya apa, jawabnya apa? Tujuan mereka. Bang, Tujuan mereka bukan itu yang ditanya, Bang. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya, saya kasih dulu gambar ya. Dia lagi yang bikin-bikin mulai ini. Teman-teman udah banyak bilang, Dis berhenti Dis. Ya. Fokus Dis. Tapi mereka ini yang terus-terus nggak mau puas. Baik, saya lanjutkan lah, terpaksa. Tujuannya mereka itu. Bang, saya tanya dulu Anda, Bang. Ditujukan kepada Maria. Oke, pertanyaan saya, yang dia sujud kepadanya, pertanyaan saya, dia sujud kepada Maria atau kepada patungnya? Bahkan saya nggak berani mengatakan itu patung Maria. Saya nggak tahu, bisa saja itu patung, nggak tahu siapa itu. Dari mana dia bisa tahu wajah Bunda Maria seperti apa? Dari mana dia bisa tahu? Karena beda-beda mukanya. Ada yang mukanya agak-agak begini, ada yang agak lain sedikit. Saya lihat. Loh, Anda mau lihat patung-patung Maria di berbagai beda-beda mukanya. Nih,
Ada yang bahkan Iya. mirip sama ISIS. Ada yang mengatakan patungnya ISIS itu patung Maria kemarin. Iya. Nih. Gini, Ya. Bang. Coba itu dulu dijawab, Bang. Dia sujud kepada patungnya patung atau kepada Bunda Maria? Oke. Sebenarnya tujuan dia sujud itu untuk menghormati Bunda Maria. Tapi karena Bunda Maria itu sudah tidak ada di dunia, dia sudah di surga bersama Allah, maka dibuatlah patung. Tujuannya adalah sarana visual saja. Tujuan dia sujud itu sujud kepada Maria, tapi Maria sudah tidak ada di dunia, maka dia gunakan sarana visual patung, Bang. Begitu. Patung hanya sarana visual saja. Tujuan dia menghormati sebenarnya adalah kepada sosok Maria. Ini biar Anda tahu, semakin patung Maria itu tergantung ada di mana. Kalau di India dia akan mirip seperti Dewi apa? Nih. Saya kasih Nggak tunjuk, masalah, Bang. Bang. Iya, Nggak masalah. memang kalian ini dikasih tahu tapi kalian itu ngeyel. Coba nih, sekarang saya tanya Anda. Ini patung Maria di mana? Nih, patung-patung Maria di India ini. Ini patung Maria di Iya. India. Tuh. Tinggal Itu dipoles mengikuti saja. tradisi- Diganti mengikuti dewanya tradisi mereka. masing-masing. Dewanya mereka diganti nih. Tergantung mau mirip seperti apa boleh, mau pesan seperti apa. Iya. Makanya Bang lancar bisnis patung. Nih. Ini patung Maria di India nih, biar Anda tahu. Iya, nggak ada masalah karena agama itu tidak merusak adat istiadat dan budaya yang ada. Nih, patung Maria di Selama- India. Iya. Bang, Ada juga yang apakah pakai Anda, kebaya, Bang, ada gini yang loh, Bang. bikin. Apakah Anda ingin mencemooh Alkitab? Apakah Anda ingin mencemooh orang-orang Yahudi, para pengikut Tuhan Yesus yang perdana, sebagai orang-orang yang sembah-sembah patung begini? Menurut Anda? Ini patung Maria di India nih. Menurut Anda, apakah Anda ingin membuat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ngajarin yang seperti ini? Karena Bertobat Anda, seni itu netral, Bang, tidak terikat pada satu agama tertentu. Jadi Saya tradisi nggak dan bilang budaya seni itu netral. Ditanya apa? Dibilang seni netral. Itu kan Saya budaya dan tradisi tidak negara bilang seni masing-masing. itu netral. Nama Anda ini murid Kristus, tapi Anda ngajarin murid penyembah berhala. Bukan menyembah patungnya, Bang. Yang Tidak dihormati menyembah itu patungnya gimana sih ini orang? Coba Anda lihat yang di layar ini. Kok bisa Anda yang bilang dihormati tidak nyembah itu- patungnya? Anda ini punya mata atau tidak untuk melihat? Coba saya lihat dulu. Saya kasih Ya. lihat Anda di gambar itu. Yang Itu ngapain dihormati itu? Yang dihormati itu sosok Maria yang digambarkan dengan patung itu. Itu hanya sarana visual saja. Tujuan dia hormat adalah hormat kepada sosok Bunda Maria. Tapi karena Maria sudah tidak ada di dunia, maka digunakan sarana visual. Itu hanya untuk mengarahkan pikiran agar tertuju kepada Bunda Maria, Bang. Bukan patungnya yang disembah-sembah, bukan. Padahal di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas di Iya, langit, betul. baik yang ada Karena di bumi. Karena Tuhan belum turun, betul. Betul, karena Tuhan belum menunjukkan dirinya ke dunia, belum. Oke, Ketika berarti Tuhan kalau sudah sebentar. Berarti kalau Anda rindu sama seseorang, misalnya Anda buat patungnya, lalu Anda sembah-sembah boleh? Ketika orang Indonesia membuat patung Soekarno, itu tanda penghormatan, Bang. Bukan Iya, dia tapi nyembah nggak patung disembah. Soekarno. Kami juga Anda tidak ini menyembah kok larinya ke patungnya, situ? tapi sosok yang digambarkan oleh patung itu. Iya, bukan. tetapi tidak disembah. Nih, saya kasih tunjuk patung Sujud itu Soekarno. bukan menyembah, Bang. Itu ngapain yang di depan itu kok tidak Nih. menyembah kau bilang? Syarat menyembah itu ada 3, Bang. Sesuatu dikatakan menyembah kalau memenuhi 3 hal. Nih, Inilah. menyembah itu harus ada altar, Inilah kurban, didikan sama mereka, imam. teman-teman. Kenapa mereka ini seperti ini ya? Sebentar, saya kasih Kalau tunjuk dulu sujud bukan patung. menyembah. Menyembah itu harus ada 3. Ada altar, imam, sama kurban. Itu baru menyembah. Oke, saya tanya kepada Anda, di gereja Katolik ada altar tidak? Ada. Ada imam tidak? Ada. Ah, itu terus ngapain itu kalau begitu? Nah, ketiga benda ini dikerjakan saat misa Ekaristi, yaitu penyembahan Tritunggal Maha Kudus, bukan penyembahan kepada Maria. Bang, ini patung Bung Karno, Bang. Bang, di dalam Alkitab, Bang, nggak pernah dilarang bikin patung. Yang dilarang itu bikin patung Betul. buat disembah-sembah. Iya, kami tidak menyembah. Kan Iya, tidak Anda ada nggak korban di situ, ngaku, kan? Bang. Itu Anda Nih, nggak ngaku. kan menyembah ada 3, ada altar, kurban, Coba sama sekarang saya imam. tanya sama Anda. Ada nggak orang sujud-sujud di hadapan patung Bung Karno? Mungkin ada, mungkin ada. Mungkin ada katanya ya itu. Nah, tapi itu bukan menyembah. Berat. Yang menyembah itu ada 3, altar, imam, kurban. Apakah ada orang yang memberikan kurban di patung itu? Coba sebentar saya balik dulu kamera saya. Jadi menurut Anda tidak disebut proskuneo kalau tidak ada imam, Kurban. tidak ada altar dan tidak ada kurban. Ya, Itu tidak disebut proskuneo. bukan latria. Saya tidak bilang latria, Bang. Siapa bilang? Bahkan Iya. kata latria tidak pernah ditujukan kepada Yesus, Bang. Kalau Anda tahu. Coba, Anda baca di dalam Alkitab, pernah nggak kata latria ditujukan kepada Yesus kecuali di Wahyu 12 ayat yang ketiga, di mana di situ ada tahta Bapa dan tahta Kristus. Baru mereka latria di situ. Cuman itu satu-satunya, Bang. Saya tidak bahas latria, Bang. Di dalam Alkitab,
proskuneo atau sujud menyembah itu boleh dilakukan terhadap pembesar. Boleh dilakukan terhadap manusia, terhadap orang tua. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita menghormati, tanda bahwa kita tunduk, tanda bahwa kita betul-betul memberikan kepadanya suatu penghormatan. Itu proskuneo. Nah, proskuneo itu dilakukan di hadapan manusia memang nggak apa-apa. Yang nggak boleh di hadapan patung-patung, Bang, atau di hadapan berhala, benda-benda mati. Itu yang nggak boleh. Nah, tabut juga benda mati, Bang. Tabut perjanjian benda mati kan? Astaga. Iya, itu hanya simbolisasi saja berarti. Bang, apa bedanya tabut dengan patung Maria? Tabut itu simbolisasi dari hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan ada di dalam tabut. Ngerti nggak? Coba saya tanya dulu sama Anda, Bang. Ya. Menurut Anda, apa tujuan Tuhan membuat tabut itu? Memerintahkan Musa, Tuhan menyuruh Musa, dan Musa memerintahkan kepada seorang ahli untuk membuat tabut itu. Tujuannya apa? Oke, sarana Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Nya melalui para nabi. Betul tidak bahwa Tuhan berbicara? Dia mengeluarkan firman, dia bersuara dari tabut itu. Betul tidak? Tapi bukan dari dalam tabut, sekitar tabut itu. Buka Keluaran 25 ayat 22. Iya, di sekitar tabut, tapi bukan dari tabutnya. Bang, buka dulu, baca dulu. Iya, sebentar. Ayat berapa? Keluaran 22, Keluaran 25 ayat 22. Balik. Iya, bentar, ambil kitab dulu ya. Bener nggak? Coba, nanti salah lagi, udah pede-pede ternyata salah ayat. Bentar. Karena saya kalau suruh ngapal-ngapalin ayat posisinya nggak tahu di mana. Tapi kayaknya itu, coba. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25. Ya. Nih. Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari atas. Coba sebelumnya, coba dibaca pakai konteks dulu biar nggak ini. Betul, itu ayatnya sudah betul. Coba. Benar. Haruslah. Ku letakkan. Coba di judulnya, Bang. Judul atasnya. Judul atas perikop. Apa judulnya? Judul perikopnya dulu. Mengenai tabut perjanjian. Ingat ya, mengenai tabut perjanjian. Sebentar, Bang, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan orang Katolik bacanya mengenai patung Maria. Coba baca lagi, Bang. Baca lagi. Mengenai tabut perjanjian. Salah, Bang. Mengenai patung Maria, Bang. Salah. Salah, Bang. Salah. Itu mengenai patung Maria. Silakan, Bang. Apa firman Tuhan mengenai patung Maria itu? Memang kalau ngomong sama kalian harus sarkas juga. Silakan. Apa di situ dikatakan? Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Nah, berarti ada di atas tabutnya, bukan di dalam tabut, Bang. Aku akan bicara yang jelas di atas kerub itu dia bertahta. Di atas kerub itulah dia akan ngomong tentang apa yang harus dikerjakan oleh Musa. Coba dibaca lagi, Bang. Jangan saya ganggu. Baca dari atas. Ya, baca itu. Silakan. Akan berbicara. Enggak, diulangin, Bang. Dan di sanalah. Di sana itu di mana? Aku di tempat yang ada tabutnya. Di tabut itu, di atas tabut itu, silakan. Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua patung kerub di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Betul. Firman Tuhan memang hadir di atas kerub ini, betul. Betul, makanya ketika tenang, Bang, tenang. Firman Tuhan kan juga. Bang, tenang dulu, Bentar, Bang. Tenang dulu, Bang. Saya tahu orang Katolik akan mengatakan bahwa Tuhan berfirman untuk membuat patung Maria. Udah, kalian udah nggak bisa disembuhin pokoknya. Kalian itu udah paling nggak bisa disembuhin. Begini, makanya tadi saya bilang, itu berisi tentang firman Tuhan menyuruh membuat patung Maria. Itu isinya. Biar kalian senang. Bang, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya kepada Anda, tenang. Pertanyaan saya kepada Anda, betul tidak bahwa Tuhan memerintahkan membuat tabut perjanjian itu supaya apa? Supaya setiap kali Musa ingin menanyakan sesuatu, maka Musa datang kepada tabut itu dan menunggu bahwa Tuhan akan ngasih ngomong apa di situ, betul? Ya. Oke. Jadi memang fungsi daripada tabut itu jelas, Tuhan yang nyuruh buat, dan Tuhan memang berfirman kepada Musa tentang apa-apa saja yang harus dilakukan Musa, betul? Betul. Itulah sebabnya Musa selalu datang di tabut itu menunggu Tuhan bicara. Makanya dia berlutut, bukan berlutut kepada tabut itu, tetapi dia berlutut terhadap Tuhan yang akan datang dan berbicara di atas tabut itu. Ingat, orang Katolik akan mengatakan, itu patungnya Maria. Udah, nggak usah debat. Saya turuti mau kalian, nggak apa-apa. Pokoknya Tuhan berfirman dari dalam patung Maria. Lanjutkan. Di perjanjian lama, Bang, nggak perlu diskusi kita. Bukan, saya hanya berkesimpulan. Di perjanjian lama memang Tuhan berbicara melalui tabut, betul. Tapi di perjanjian baru
Tuhan sudah tidak melalui tabut lagi, tapi Melalui Tuhan apa dia berfirman? Dia langsung turun menjadi manusia. Iya, Dia- melalui Yesus. Saya tunjukkan ayatnya di Iya, dalam Ibrani. di dalam Bentar. rahim Maria itulah firman Tuhan bersemayam awal mulanya kan? Mana ada bang di dalam bang itu patungnya bukan, bahkan Maria nggak lagi hamil di situ. Maria sendiri. Waktu Sekarang dia saya hamil, benar, tenang. waktu dia Sebentar. hamil. Patung ini, apakah di sini ada Yesusnya? Nggak ada bang. Nggak ada. Tinggal patungnya aja saya nggak percaya di patung Maria kok. Nih, saya balik dulu kamera Bukan di saya. patungnya. Bukan di patungnya, di sosok Marianya. Anda berkelit dengan mengatakan bahwasanya di dalam rahim Maria ada sosok Sang Ya. Firman. Ya kan dia hamil mengandung Yesus kan? Di patung itu bukan patung hamil bang, jangan bohong sama saya. Bukan di patungnya, di sosok Marianya. Saya lagi ngomongin Marianya. Patungnya aja patung Maria nggak hamil kok di situ. Bahkan masih kalian katakan sang perawan. Berarti memang waktu Maria belum menghamil Yesus sudah. Kalian ini nggak usah ngelak lah. Gini, saya kasih tunjuk. Pada waktu sekarang, nih saya di dalam Ibrani berapa itu teman-teman? Pada waktu zaman dahulu ia berfirman melalui para nabi, tetapi pada zaman sekarang ia melalui perantaran anaknya. Coba bantu saya. Ibrani berapa bang? Berani. Berapa itu Hafal ayat teman-teman? Tapi saya hafal ayat itu. Nomornya Ya. saya lupa. Nah ini Intinya coba zaman nih, dahulu. Ibrani pasal pertama. Nih saya Ya, zaman dahulu. Allah dulu berbicara. Tuhan berfirman melalui para Ya. nabi. Ia berfirman juga. Tapi apa? Perhatikan. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara termasuk di tabut perjanjian, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka Ya. pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Perantara patung anaknya. Maria. Iya, biar abang senang. Enggak, Makanya ia firman berfirman itu dengan Yesus itu perantaraan sendiri, patung Bang. Maria, bang. Udah, lanjutin saja, bang. Sujud menyembah patung Maria. Nggak bisa abang Bukan jawabannya. menyembah. Tadi kan menyembah harus ada kurban. Apakah Bukan orang Katolik menyembah menyembahkan lagi. kurban? Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Kan tidak ada. Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Belum tahu dia. Tidak ada. Bang, saya balik dulu kamera saya. Saya tanya dulu kepada Anda. Apakah bisa dikatakan proskuneo tanpa ada kurban, tanpa ada imam? Itu namanya hanya dulia namanya. Kalau cuman Proskuneo, sujud bang. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Proskuneo tetaplah disebut proskuneo ketika seseorang bowing down, ya, prostrating, ya, sujud kalau bahasa Arabnya atau kalau menyembah. gitu Boas juga disujuti loh. Iya memang iya, saya bilang, makanya dari tadi saya bilang sujud menyembah atau bowing down atau bahasa Yunaninya proskuneo kepada manusia itu nggak apa-apa. Berapa kali saya bilang, makanya ini ada nomor. Coba sebentar, saya balik dulu badan saya lagi. Coba abang bisa baca nggak? Nomor 9. Coba baca nomor 9. Menyembah manusia, proskuneo. Proskuneo, iya, proskuneo atau menyembah manusia. Dalam Alkitab banyak, bang. Boas, iya betul. Daud juga. Orang proskuneo kepada Daud, orang proskuneo kepada Boas, orang proskuneo kepada banyak, bang, raja-raja, kepada pembesar-pembesar, kepada Salomo, kepada banyak. Nggak apa-apa, bang. Yang makanya Tuhan itu berkata, jangan gambar Allah kita ini kita kotori dengan cara sujud kepada benda mati. Kalau kepada pembesar nggak apa-apa, bang. Coba abang main ke suatu negara yang masih ada rajanya. Di situ biasa, bang, raja itu. Indonesia yang kedua nggak? Kalau dari logat abang mungkin abang orang Jawa. Kalau abang belajar tentang bagaimana sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Jawa, bahkan sampai sekarang, bang, yang masih Ya. ada, masih memegang teguh ajaran dari yang dahulu. Biasa, bang. Hormat, daulat Gusti. Biasa, itu nggak apa-apa. Itu biblikal itu. Itu ajaran yang Alkitabiah. Cuman gini, bang. Karena apa? Anda Karena tahu dia sejarah memiliki. Silakan. sejarah konsili Nicea yang kedua, tahu nggak ceritanya? Kita bahas proskuneo dulu, bang. Proskuneo itu Iya. boleh dilakukan kepada manusia. Yang nggak boleh itu kepada benda mati, bang, kepada patung. Betul. Kami bukan nyembah patungnya. Kok bisa bukan Tapi yang nyembah kami patung hormati lagi? sosok yang digambarkan itu. Memang susah nih, bang, ngobatinnya susah. hanya sarana visual, Bang. berat. Sudahlah. Bang, cara Bagi kami menghormati bukan penyembah. begini, bang. Cara menghormati Bunda Maria adalah dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa bikinlah patung Maria, sujudlah di hadapannya. Justru Anda itu membuat Bunda Maria sedih. Kalau Anda mengasihi, mencintai Bunda Maria, Anda tidak akan melakukan itu.
Makanya kalau sampai Anda muncul, bilang- makanya sampai muncul ayat di dalam di dalam Al-Qur'an, "Hai Isa, adakah kau jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Maka muncul ayat itu tuh. Itu kolonialisme, Bang. Itu sudah dikutuk oleh Bapak gereja. Kolendrianisme itu ya kalian itu. Kalian itu anak cikal bakalnya kolendrianisme Iya. itu. Mariologi. Tapi gini, Bang. Bukan. Kami Kalian itulah itu telurnya, hanya biar kalian tahu. menghormati. Biar sadar kalian. Kalian Kami ini menghormati telur-telurnya udah Maria, menetas, tidak udah banyak. menyembah. Karena selama ini nggak ada yang memperingati. Bagi kami itu penyembahan saat Ekaristi saja. Bang, selama Karena ini bagi kami- tidak ada yang memperingati. Edis TV lah sekarang yang lantang memberitakan walaupun saya menanggung banyak beban. Berapa banyak yang harus saya tanggung, perasaan segala Ya. macam tentang orang-orang. Nggak apa-apa, Bang. Demi kebenaran Karena- firman Tuhan harus ya. saya sampaikan. Begini, Bang, karena doktrin kami dengan doktrin Anda mungkin beda. Kalau doktrin kami menyembah itu hanya pada saat Ekaristi di Sakramen Maha Kudus. Ada 3 aspek, ada imam, altar, dan ada kurban. Oke, Itulah sekarang kembali ke isu tadi. penyembahan. Sekarang begini, Bang. Apakah disebut proskuneo jika seseorang melakukan bowing down, sujud? Disebut proskuneo Kalau nggak itu? proskuneo iya, tapi kalau latria tidak. Oke. Pertanyaan saya, bolehkah proskuneo kepada patung? Boleh. Nah, itu yang nggak boleh, Bang. Tapi Di dalam latria tidak. Alkitab. Kalau latria hanya kepada Tuhan. Bang, kita bahas proskuneo, Bang, jangan latria. Iya, kalau Latria, proskuneo ke bendera latria pun di bisa. dalam, Bang, di dalam Alkitab, latria itu hanya ditujukan kepada Bapa di surga. Betul. Yesus Ya. juga dilatriakan dalam Sakramen Ekaristi. Itu debatable, Bang, debatable. Kata latria secara letterlek tidak pernah ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nggak pernah. Adapun satu-satunya muncul kata latria di kitab Wahyu ketika ada tahta Bapa dan ada tahta anak domba, baru kemudian hamba-hamba itu melakukan latria. Sekarang, Bang, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba, menurut Alkitab, apakah proskuneo dibolehkan kepada patung-patung? Kepada benda mati juga bisa, misalnya mencium bendera Itulah, atau hormat itulah kepada udah, bendera, itulah itu parahnya. proskuneo, Bang. Berat Anda Proskuneo ini bisa ke sudah bendera, berat. ke patung Soekarno bisa. Bang, ada Septuaginta nggak di situ? Buka, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan jangan sujud menyembah. Mencium bendera Coba juga proskuneo, Bang. cek, Bang, nggak ada, Bang, dalam Alkitab bahwasanya mencium Hormat bendera ke itu bendera itu proskuneo. proskuneo juga. Mana dalam Alkitab mencium bendera proskuneo? Bentar nih. Saya buka googling aja ya. Bang, Alkitab, Bang. Saya tahu kitab kalian bukan lagi Alkitab sekarang. Aduh. Coba buka saja Septuaginta, buka Perjanjian Lama yang jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, versi Ya, Septuaginta. itu hukum Biar kita Taurat lihat. kedua. Saya Oke, hafal. menggunakan kata proskuneo nggak di situ? Iya, proskuneo. Iya, proskuneo, Bang. Jadi kenapa Anda Iya, katakan kenapa tidak boleh boleh? proskuneo? Kenapa Anda katakan Iya. boleh proskuneo kepada patung, Bang? Demi untuk membenarkan Iya, proskuneo karena kepada zaman patung itu Maria. Tuhan belum mau menampakkan wujudnya. Karena Sudahlah, zaman Bang. itu Tuhan belum menampakkan Sekarang begini wujudnya. sajalah, Bang. Tuhanlah yang berdiri di antara aku dan engkau. Biarlah ia yang menjadi hakim di antara kita. Yang jelas, saya sudah sampaikan kebenaran itu. Mengenai masalah Anda tetap menolak Ya. dan kebanyakan umat Anda menolak. Percayalah, jika Anda salah, Ya, karena bagi kami latria dosa itu banyak hanya orang pada itu. saat Ekaristi, Bang. Ya, jika yang Anda katakan ini salah, dosa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang kerjanya cuma ikut kehidupan itu akan dilemparkan kepadamu. Cuma itu aja, Bang, pesan saya. Itu aja, Bang. Sampai ketemu lagi. Ya. Silakan kalau Anda mau Sampai lanjutkan itu ketemu. yang jelas saya sudah Mudah-mudahan peringatkan. Anda tercerahkan lah. Ya. Anda yang karena harusnya ada Roh Kudus tercerahkan. yang memberi. Heran saya benar-benar dengan orang-orang ini, teman-teman. Apakah dengan memberitakan kebenaran itu maka saya menjadi musuhmu, teman-teman? Luar biasa ya. Makasih, Bang, makasih, Bang. Luar biasa mereka, benar-benar luar biasa. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Betson tambah. Silakan Betson. Ya, silakan Saudara Betson. Ya, silakan Bang Betson. Kamera nyala dulu, Bang. Ya Bang Edis. Ya, silakan Bang. Kamera nyala dulu. Gimana? Bang, dari Kristen sudah pasti ya kalau dia dari nama-namanya? Iya, Kristen. Oke, silakan Bang. Kamera nyala dulu. Iya Bang Edis. Halo. Silakan. Iya, Bang. Kamera nyala dulu, Bang. Oke, baiklah. Mungkin Abang belajar dulu cara nyalakan kamera ya. Teman-teman, kita sudah lama tidak iklan. Teman-teman udah 3 hari kita tidak iklan. Boleh saya iklan, teman-teman? Kira-kira boleh nggak? Nanti banyak orang yang kejang. Edis, jangan kau iklan, jangan. Jangan. Kita iklan saja dulu, teman-teman ya. Kita udah lama nggak iklan. Teman-teman sekalian,
teman-teman, apa yang saya kerjakan ini itu memerlukan support dari teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang nonton channel saya ini, yang senang, yang betul Bang Edis, Anda memberitakan firman Tuhan, kebenaran harus Anda beritakan. Teman-teman boleh mensupport saya secara finansial, karena teman-teman, apa yang kita kerjakan ini itu memerlukan biaya juga teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk memberitakan, untuk melakukan hal seperti ini, tidak bisa teman-teman. Di Konoha Anda selesai Anda. Selesai. Jadi bagi teman-teman yang tergerak hati, ya bagi teman-teman yang ingin mensupport, mendukung saya secara finansial, teman-teman bisa dukung program Edis TV ini yang tertera di layar. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa memberikan kolekte atau persembahan untuk dukung program Edis TV memberitakan kebenaran. Silakan teman-teman bisa menangkap layar. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada, oh sebentar saya hilangkan dulu ini. Kalau begini, saya ini di lemari pakaian teman-teman biar kedap suara. Soalnya saya kalau siaran di bawah, waduh, makasih Bang JB, thank you Bang, thank you Bang JB, thank you. Kalau saya, oh iya teman-teman, saya mau info, kita lagi kedatangan tamu dari Indo dan teman-teman pasti udah pada tahu namanya. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu karena dia udah post di medsosnya teman-teman. Saya lagi sama siapa? Coba di kolom komentar. Saya sedang bersama dengan siapa? Coba. Seorang dari Indo. Ah, itu udah ada yang ngomong. Iya, dia nginep di sini, Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin kita akan buat acara-acara. Dan teman-teman yang mau hadir, jadi mungkin nanti kita ada acara talk show di gereja kami. Bagi teman-teman yang mau datang, bagi teman-teman yang di Los Angeles, California, Southern California ya. Bagi teman-teman yang mau ikut datang acara talk show, kita akan adakan ngobrol-ngobrol bareng ya bersama dengan Permadi Arya. Nanti teman-teman bisa datang hari Sabtu besok ya, hari Sabtu besok. Jadi kalau teman-teman ada di daerah Ontario, Riverside, San Bernardino, Los Angeles bahkan bisa merapat ya, teman-teman ya. Silakan nanti kalau teman-teman mungkin mau tahu, nanti teman-teman bisa lihat lah ininya pamfletnya, nanti bisa ya. Bisa lihat juga di ininya Bang Permadi. Nanti teman-teman bisa lihat kalau teman-teman mau ikutan. Ini kita ada acara talk show lah, ngobrol-ngobrol lah, santai-santai gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada waduh, udah mulai kita ya. Oke, kita diskusi. Muslim lagi. Udah capek kita teman-teman. Kita bom pun nggak datang. Silakan. Halo, Bang Ar. Silakan. Kameramu Ar. Dis. Halo Dis, mate diturunkan. Diturunkan pasti. Kamu kira-kira nggak sebentar gini. Kamu diturunkan. Bisa nggak kamu pakai kumis palsu? Masalahnya begini, Gak kamu usah banyak itu cakap lah, nggak ada itu. Nanti saya kena ban, udah pernah Ya, saya gimana, naikin silakan. orang anak di bawah umur, saya kena ban. Kau pakai kumis Saya palsu? udah di atas 18 tahun, di situ Pakai kumis palsu, kumis palsu pakai dulu. Jenggot palsu dan kumis palsu. Kita kasih naik ada Rius udah pernah kita naikin kemarin. GMF ini apa ini? GMF. Ya silakan GMF. Ya silakan GMF. Tunggu ya Bang, sebentar. Ya, silakan Bang. Tunggu sebentar Bang. GMF itu apa Bang? Itu nama saya Bang. Sebentar ya Bang. Kepanjangannya apa itu Bang? Sebentar, saya jelaskan. Saya buka kameranya dulu. Ya silakan Bang. Halo Bang Edi, selamat malam. Halo Bang, selamat malam Bang. Gimana Bang? Kenalan dulu Bang, Abang dari apa? Silakan. Saya Katolik dari Timor Leste, tapi sekarang berdiaspora di Indonesia. Oke, silakan. Apa yang mau Bang sampaikan? Sebenarnya saya sudah nggak pengen lagi Bang bahas-bahas ini, tapi masih saja Bang, mereka itu nampaknya masih panas dari 6 bulan yang lalu. Padahal mereka bahas saya 6 bulan, saya bahas mereka 3 hari, langsung kejangnya lanjut setahun. Ini gimana ini? Silakan Bang. Saya ini kan bukan tahu banyak tentang Katolik atau Kristen. Tetapi kenapa kita sampai bercakaran gitu? Kita kenapa tidak saling dukung untuk memberitakan kebenaran? Karena harusnya seperti itu Bang, harusnya seperti itu. Satu iman, satu tubuh, satu baptisan.
Kenapa kita harus saling cakaran di media sosial, saling menyatukan kan gitu Bang? Betul sekali Bang. Begini, permasalahannya begini Bang. Sebenarnya tadinya itu bagus-bagus saja begitu ya. Lalu adalah seseorang yang bernama Rokok Kudus, nama akun channelnya. Nah, Rokok Kudus ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh supaya Musa, supaya Yosua dengan maksud untuk membenarkan ritual penyembahan patung. Katanya Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung. Makanya Bang, sebagai seorang Kristen dan sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan, maka harus saya luruskan Bang. Tidak pernah Tuhan menyuruh nyembah patung Bang. Betul. Seperti itu. Apakah Abang setuju bahwa tidak ada dalam Alkitab perintah sembahlah patung? Nggak ada. Tetapi gini, saya sebagai seorang Katolik ya, Abang Edis boleh tanya di seluruh orang Katolik bahwa Katolik menyembah patung, pasti semua jawab tidak. Karena itu hanya sebagai simbol atau sarana saja sih. Nah, ini Bang, disinilah kita mulai berdebat. Begini Bang. Masalahnya begini, sesuatu itu bukanlah menurut kata orang, sesuatu itu adalah menurut apa yang terjadi. Contoh Bang, ketika seseorang didapati oleh CCTV mengulurkan tangannya ke laci untuk mengambil uang, maka CCTV itu, fakta itu akan menjelaskan dia mencuri uang. Sekalipun pengakuan dia tidak mencuri uang Bang. Nah, kalau saya lihat Bang, banyak orang melakukan seperti ini. Tetapi saya bilang, saya jujur mengaku ya Bang, ya tidak semua Bang, tidak semua. Tapi banyak orang melakukan hal seperti ini. Nah, bukankah sebagai seorang Katolik yang sejati, seharusnya lah Abang memperingatkan jemaat supaya tidak melakukan hal seperti ini. Karena itu tidak biblikal, itu tidak alkitabiah. Begitu. Jangan malah membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasarkan Alkitab. Apakah menjadi seorang Katolik maka wajib sujud menyembah patung Maria? Kan tidak, karena tidak ada di dalam Alkitab. Betul. Kami tidak atau meminta sesuatu kekuatan daripada patung, enggak. Hanya mau untuk menghormati. Kayak saya sujud ini gini dengan abangku. Kayak ketika saya menghormati orang tua saya, ibu saya berlutut dan cium kakinya kan enggak masalah. Baik. Pertanyaannya sekarang begini Bang. Kalau misalnya saya, Anda atau siapapun di antara kita bersujud, berlutut menyembah kepada orang tua masih hidup, itu biblikal Bang, itu tidak melanggar firman Tuhan. Ya, bagaimana Abraham memberkati anak-anaknya, bagaimana Yakub juga melakukan hal seperti itu. Ia memberkati, memberikan berkat, menumpangkan tangan, kita berposisi dalam posisi tunduk, menerima berkat. Nggak apa-apa Bang, kepada orangnya langsung, bukan kepada patung yang dibuat pabrik Bang. Saya rasa Bang, ini adalah akal-akalan para pembuat bisnis patung Bang, supaya dibilang sama jemaat ini adalah Maria. Itu bukan Maria Bang. Kalau seandainya ada Bunda Maria masih hidup di hadapan saya akan datang, saya akan bersimpu di hadapan Bunda Maria. Bunda Maria yang diberkati oleh Tuhan, berkatilah saya, tumpangkanlah tanganmu kepada saya, berilah berkat kepada saya. Pasti itu akan saya lakukan dan semua orang Kristen akan melakukan itu. Masalahnya Bang, itu bukan Marianya, itu patungnya Bang, patungnya. Betul. Seperti itu. Dan orang Katolik, abang tahu nggak doa Salam Maria? Apakah doa di dalam Salam Maria itu disuruh untuk berkati atau meminta sesuatu? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Oke, pertanyaannya sekarang adalah apakah itu di hadapan Maria atau di hadapan patung Maria? Kan patungnya Bang. Ya, tetapi kan kita bukan sujud atau menyembah atau meminta kepada patung. Gini Bang Edis, maaf ya. Patung itu mau dilempar, mau dihancurkan itu nggak masalah karena jangan salah Bang. Ada orang yang dipukulin gara-gara dia nganuin patung Maria. Mau saya bacakan beritanya? Kata Rudy Iskariot pernah bilang begini. Buktinya kalau kalian pecahkan patung Maria nggak apa-apa nih. Saya pernah baca satu berita Bang. Ya Bang ya. Ada orang dihakimi atau gimana sebentar ya. Bentar ya Bang ya. Itu mungkin karena sentimen, karena kayak tidak terhormatan terhadap contoh gini Bang, coba siapa yang berani menghancurkan patungnya Bung Karno? Kan tidak, karena itu salah satu patung yang dihargai, orang yang dihargai kan gitu. Kan mungkin sentimen sebagai manusia saja. Tetapi kalau berbicara tentang iman atau keyakinan atau sujud menyembah, itu nggak ada masalahnya dengan patung. Bahkan dimatikan loh Bang nih, dimatikan Bang. Jangan salah Bang, saya bacakan beritanya. Kata Rudy kemarin, bukti bahwa orang Katolik tidak menyembah patung Maria. Kalau patung Maria dipecahin mereka diem aja. Salah Bang, salah. Makanya Rudy itu kalau ngomong selalu salah. Perhatikan Bang ya. Ini kejadian 2013 Bang, perhatikan. Rusak patung Bunda Maria, pria ini tewas Bang, tewas. Bayangin Bang, tewas, digebukin Bang. Nih, seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di tempat akibat dihakimi warga desa Silawan.
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Iya, Bang. Iya, ada, Bang. Jadi jangan Abang bilang nggak ada. Begitu, Bang. Kejadiannya di kampung saya itu, Bang Edi. Iya, ini. Saya nggak bohong kan? Saya nggak bohong, Bang. Jadi intinya beginilah, Bang ya. Kita harus bisa membedakan patung dengan asli, patung dengan betulan, begitu, Bang. Nggak boleh. Jangankan patung Maria, Bang. Patung Yesus yang diklaim katanya patung Yesus, nggak boleh, Bang. Kita langsung meminta, nggak kepada patungnya, tapi sosok di balik patungnya. Tidak, Bang, tidak bisa begitu. Karena Tuhan tidak diam di patung-patung tersebut. Apalagi patungnya dipercik-percik, nggak bisa, Bang, nggak boleh. Itu tidak alkitabiah. Karena apa? Karena itu rentan jatuh kepada dosa, Bang. Jatuh kepada salah pengertian. Oke lah, makin nanti kita ngerti. Anak-anak kita, ya kan? Generasi penerus kita, itu yang dijaga. Bahkan batu berukir aja nggak boleh, Bang. Jangan. Makanya ketika kita ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam perjanjian lama, itu batu polos, nggak boleh diukir. Kalau diukir itu bahaya, begitu. Kenapa? Ada alasannya itu semua, Bang. Makanya jangan kau dirikan patung pahatan, itu nggak boleh, Bang. Karena ketika dipahat, itu sudah membentuk selem atau gambar. Begitu. Kita ini gambar, Bang. Kita ini selem. Kita juga gambar. Gambar daripada dia sang pencipta. Kita nggak boleh begitu, Bang. Itu Alkitab. Alkitab itu nggak sembarangan, Bang. Makanya kalau mau memandang Alkitab dengan benar, harus memandang dari sudut pandang Taurat, dari sudut pandang pengertian orang-orang Israel. Nggak boleh kita memandang dari sudut pandang Helenisme. Sudut pandang Israel aja masih bisa salah kok, apalagi dari sudut pandang orang-orang Israel, orang-orang non-Israel, orang-orang Helenisme, orang-orang India, orang-orang Roma, nggak bisa. Jatuhnya nanti kepada kesesatan. Makanya saya pernah bilang, jika engkau ingin paham isi Alkitab, bacalah Alkitab itu dengan otak, dengan perspektif orang-orang Yahudi. Begitu. Harus begitu, karena kejadiannya di situ, kejadiannya di Israel, Bang. Bukan di Sumedang, bukan di Samosir. Makanya ada satu ayat berbunyi begini. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, telah lahir bagimu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kalau orang ini yang baca orang Roma atau orang non-Israel, oh Tuhan berarti Tuhan jadi manusia. Bukan begitu. Kata Tuhan itu merujuk kepada Mesias, Bang. Kata Tuhan itu merujuk kepada Tuan yang dipanggil oleh Daud. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu berada dalam tumpuan kakimu. Jadi ketika malaikat memberitakan kepada para penggembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan, kata Tuhan itu, kurios di situ, merujuk kepada kurios di Mazmur 110. Bukan Bapa di surga jadi manusia seperti pemahamannya Mika. Bukan begitu. Saya capek ngomong ini sebenarnya, tapi mau gimana? Saya terus menerus begitu. Jadi gini, Bang Edis. Kenapa ini kan perdebatannya kan karena Abang Edis mengeluarkan statement bahwa Yesus itu punya Tuhan. Dan Tuhan ada 3, karena ini entah beritanya lengkap atau tidak, saya lihat di beberapa video orang entah potong-potong kata-katanya Bang Edi. Saya undang sebenarnya orang-orang yang menggoreng-goreng itu, Bang. Saya undang untuk berdebat di mana tidak jelasnya. Begini loh, Bang. Kalau kita berdebat sama orang Kristen, kita nggak mungkin kayak begitu, Bang. Nggak mungkin. Betul, kita ini lagi debat dengan orang-orang pendebat Muslim. Ya. Nah, mereka itu pengen tambah-tambahan, Bang. Mereka pengen 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau misalnya, Bang, kita tidak mengikuti kemauan mereka, diskusinya itu jadi buntu. Betul. Nah, saya mengikuti kemauan mereka itu. Oke, 1 tambah 1 tambah 1 3. Oke. Lalu di mana ada problemnya? Karena itu akan saya permasalahkan dengan di dalam Al-Qur'an ada 1 tambah 1 juga. Yusuf memiliki 2 rob di situ. Betul. 1 yang Allah, 1 yang ini Al-Aziz. Bagaimana bisa ada 2 rob di situ? Nah, itu sebenarnya dengan maksud untuk menyadarkan bahwasanya kalaupun kalian mengatakan di situ ada 3 kurios, 3 tuan atau 3 Tuhan, nggak jadi soal. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan atau kurios yang datangnya dari Bapa di surga. Roh Kudus juga Tuan, juga Tuhan, juga kurios yang datangnya dari Bapa di surga. Nah, yang dilarang di dalam Alkitab adalah jangan ada padamu Tuhan lain, jangan ada padamu otoritas lain selain daripada saya. Makanya saya katakan, apakah kita ketika kita menaklukkan diri kepada Yesus, maka kita menaklukkan diri kepada satu otoritas lain yang di luar Bapa di surga? Tidak. Karena Yesus datang dari Bapa di surga. Gitu, Bang. Ketiganya punya otoritas yang sama. Makanya dalam Alkitab ketiganya itu 1. 3-nya jangan dibuang, Bang. Banyak orang Kristen nggak mau 3-nya, maunya 1 terus. Makanya Don Ditan dan kawan-kawan bilang, kamu ini makan gorengan 3 tapi ngakunya 1. Nggak, saya maklum kenapa mereka ngomong gitu.
Begitu loh. Karena ada apologet-apologet yang dia itu punya metode yang tidak begitu efektif. Begitu. Pokoknya satu. Yang enggak juga. Enggak boleh kita ingkari itu bahwa itu bersama dan terpisah. Bersamanya tidak kita ingkari, terpisahnya juga tidak bisa kita ingkari, Bang. Makanya kemarin saya berdebat dengan Romo Cafe. Ya kan? Apakah Yesus sendiri? Yang saya tanya Yesus sendiri, bukan Yesus sendirinya. Yang saya tanya itu begini loh. Apakah Yesus punya Tuhan? Tentu ketika saya berkata apakah Yesus punya Tuhan, tentu Yesus sendiri. Bukan Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Makanya diskusinya jadi nggak nyambung. Lalu dia bilang, kamu tidak percaya Yesus bersama Bapa. Loh, pertanyaan saya, ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa ikut disalibkan? Coba saya tanya sama Bang. Tidak. Tidak. Berarti Yesus sendiri atau bersama-sama dengan Bapa disalibkan? Yesus sendiri yang disalibkan kan tubuh Yesus, bukan. Nah, nanti dibilang sesat sama RK karena Yesus sendiri. Kan nggak nyambung gitu loh. Diskusinya jadi nggak nyambung dan tidak bermutu. Padahal bukan itu yang sedang dimaksud dalam pendiskusian. Makanya pentingnya menjadi netizen yang cerdas. Begitu loh. Jadilah netizen yang melihat secara utuh sesuatu yang terjadi. Begitu, Bang. Sama seperti saya bilang masalah poligami. Coba lihat video utuhnya. Kenapa saya bisa berkata begitu? Itu bahasa-bahasa sarkas terhadap orang-orang apologet karbitan yang mengatakan bahwa poligami itu ajaran sesat. Kalau engkau baru terjun ke dunia apologet, bilang begini, Tuhan yang mengizinkan poligami Tuhan yang sesat. Kau bunuh diri. Bilang begitu tuh bunuh diri. Begitu loh. Karena dalam hal-hal tertentu di dalam Alkitab, Tuhan itu mengizinkan poligami. Dalam hal tertentu. Contoh? Itu untuk bom-bom. Karena mereka nggak tahu isi ayat itu. Begitu. Karena mereka ini tidak pernah baca Alkitab, Bang, berapologet. Jadi mereka berapologet itu modal apa? Pengen dapat gift. Begitu. Sebenarnya kan dari sudut pandang saya, Abang, apologet lain kayak Bang RK, siapa-siapa lagi, itu kan sebenarnya memberitakan kebenaran tetapi dengan cara yang berbeda. Betul, Bang. Itulah yang saya bilang. Pada waktu itu banyak orang yang dia itu nggak suka dengan cara saya. Nggak boleh, caranya harus gini. Loh, sekarang begini, Anda pakai cara begitu efektif nggak? Anda pakai begitu buka komal, buka room begini, ada nggak? Ada nggak ini? Bahkan orang pada ngomong, nggak masuk akal ajarannya. Bagaimana mungkin, Bang? Dia dengan menggunakan cara dia yang menurut dia efektif, ternyata malah yang nonton 90 orang. Sedangkan saya pakai cara yang berbeda dengan dia malah ribuan orang. Lalu dia mengatakan, cara Anda tidak efektif, pakai cara saya. Ini cermin ada di mana? Gitu loh. Saya boleh tanya satu pertanyaan ke Abang Edis enggak? Kalau Abang Edis itu mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri atau bukan? Oh, jelas dong. Di dalam Alkitab itu, di dalam acara ini itu terus kita katakan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Tetapi saya potong dari kenapa Bang Erkan dan yang lain, Bang Yosef mengatakan bahwa Abang itu sesat? Padahal Abang mengakui itu. Karena caper, Bang, cari perhatian. Jadi penonton yang 8.400 ini mampirlah ke channel saya lah. Itu intinya, Bang. Intinya itu. Tapi mereka ingin dengan cara yang culas gitu loh. Makanya banyak orang lapor begini. Edis, 6 bulan yang lalu kurang lebih. Kalau kamu siaran, waktu mereka siaran, penonton mereka itu habis pindah ke kamu katanya. Oh, gitu ceritanya. Itu, Bang, penyebabnya itu di situ. Makanya waktu mereka siaran ada 1.500, ada 2.000. Terus saya live begitu, turun penontonnya jadi 400. Pindah ke Edis TV semua. Nah, akhirnya mulai dari situ mereka jealous. Itu sebabnya, Bang. Dari situ. Saya ngerti kok duduk perkaranya. Boleh saya sarankan, kalau boleh Abang kembali kepada pemberitaan awal bahwa baik, memang itu, Bang. Saya jangan potong dulu. Tangkislah orang-orang yang menyerang keimanan kita, kayak tidak menerima Yesus disalibkan, lawanlah mereka dengan cara Bang Edis dan berhentilah melawan. Artinya masalah yang terjadi antara Bang Edis dengan orang Katolik itu hanya terjadi artinya di dalam rumah tangga kita sendiri. Jangan sampai Abang bawa terus ke debat begini kan ditertawain orang kan. Ya, saya mengetahui dan saya merasakan itu bahwa orang-orang ya kadrun-kadrun itu euforia dengan kesenangan semu gitu. Mereka tidak tertawa itulah. Itu sudah Edis dengan RK sudah berantem, Edis dengan Yosef sudah dengan Romo Cafe sudah berantem. Itu makanya pertanyaan
Sementara Romo Cafe menjelaskan itu secara mengajarkan dengan cara yang sangat lain daripada sebelumnya. Saya lihat Bang Edis, saya nonton Bang Edis dan Bang RK pakai cara yang berbeda lagi untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, tapi intinya begini kok Bang. Sebenarnya memang harus dipertemukan atau diatur jadwal begitu. Karena saya naik ke channel mereka ini kan channel kecil-kecil Bang, ya kan? Nah, kalau saya naik pakai channel saya yang besar, itu akan membuat apa? Membuat mereka senang. Rame dong. Karena kalau saya naik ke mereka tadinya yang nonton misalnya 17 orang gitu ya. Saya naik langsung naik jadi 500 gitu kan. Iya. Si Romo itu Bang, di tempat Romo itu waktu itu 700 orang Bang. Yang nonton tuh 700. Saya naik langsung 7.000 orang. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya masuk jebakan Batman ini. Masuk jebakan Batman. Karena begini Bang. Saya melihat itu seperti tim sepak bola yang nothing tulus. Misalnya klub misalnya kecamatan Jatinegara, ya kan? Klub bola kecamatan Jatinegara menghadapi Manchester United. Oh ya kalah ya nggak apa-apa, wajar. Tapi itu akan membuat kecamatan Jatinegara jadi terkenal. Nah, banyak orang yang nyaran saya begitu Bang. Jangan kau naik ke channel mereka. Nanti channel mereka tambah besar, nggak usah. Nah makanya memang kita harus bikinlah channel bodong, channel anu untuk jadi Edis TV. Gitu, Bang Edis, kalau abang naik ke sana pakai akun abang itu nggak apa-apa, menyumbangkan kebaikan untuk sesama seiman kan nggak apa-apa. Iya, tapi nggak dikasih ngomong Bang. Saya baru ngomong sedikit langsung bisukan, takut Bang. Karena suara saya itu sangat menggetarkan dan sangat menggoncang panggung mereka Bang. Rontok semua iman mereka nanti. Jadi seolah-olah abang ya nanti saya naik ke sana saya akan kasih efek yang besar untuk akun mereka. Gak apa-apa kan nyumbangkan kebaikan sedikit demi kawan-kawan seiman kan nggak masalah. Baiklah, kapan-kapan lah saya pertimbangkan lagi Bang ya. Oke Bang, gitu aja ya. Kita kasih kesempatan pada yang lain dulu. Tetap semangat Bang Edis, tetap semangat mengabarkan kebenaran. Kalau bisa jangan lagi yang berantem antara kita kan kayaknya kurang baik gitu loh Bang. Baik, terima kasih Bang ya. Saya turunkan Bang ya. Oke siap. Baik, saya turunkan. Oke, teman-teman, kayaknya karena kita ada tamu ya, nanti saya cuekin nanti ini kayaknya kita rehat dulu aja ya. Betul teman-teman? Oke lah, kita rehat dulu. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, support dan dukung terus channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk di-follow. Kita tembusin teman-teman, kita tembusin. Makasih Bang. Kita tembusin sampai 1 juta followers ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan?
Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.